Oke, thank you banyak ya Mas Faruk ya atas ininya perkenalannya mungkin ya dan apa namanya tuh selamat malam ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf nih kemarin harusnya acaranya tuh di hari Selasa ya, cuma diundur karena ada beberapa hal gitu ya. Jadi mungkin kali ini saya coba ingin update ya buat Bapak Ibu semua memberikan gambaran nih kondisi kita ini saat ini berada di mana dan ke depan ini kita akan menghadapi apa gitu ya. Nah, nanti mungkin untuk hal-hal terkait dengan sektoral, update-update-nya mungkin untuk ada news-news emiten-emiten yang cukup baik dan hal-hal yang cukup ini nanti mungkin oleh CPV ya. Saya ingin deep dive-nya lebih ke kondisi ya. Yang terakhir tuh yang Amerika perang ya dengan Iran ya. Oke, saya coba izin komentari ya sebentar. Oke, udah muncul ya Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini mungkin kita judulnya kali ini tuh bicaranya adalah tujuan besar Amerika di perang Iran ya. Nah, kan Amerika sendiri sudah ngadain gencatan senjata ceritanya tuh kan kemarin ya. Tapi kok ada emang bakal dilanjut. Nah, ini akan saya coba jawab ya pada kesempatan kali ini ya. Dan dampaknya apa nih untuk IHSG terutama ya. Sebenarnya nggak cuma untuk IHSG, untuk market juga secara keseluruhan. Oke, jadi ini kita highlight dulu. Sebenarnya itu kan ini materi yang kemarin ya, cuman kita juga bisa bisa lihat lah ya beberapa hal cuplikan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ini. Yang pertama tuh eh, Amerika ikut perang Iran dan Israel resmi ya waktu itu sebelum akhir Juni lah. Akhir Juni itu Donald Trump declare kan serang langsung serang ke Iran, bom tiga fasilitas nuklirnya Iran ya. eh, Akhirnya resmi dinyatakan bahwa Amerika ikut perang bersama Israel ke Iran gitu ya, musuh bersamanya ke Iran. Tapi nggak selang berapa lama setelah itu apa Iran membalas ya, Iran membalas dan akhirnya Donald Trump sendiri mengatakan ini kita ceasefire ya, ceasefire tuh apa damai. Jadi nggak usah balas-balasan lagi deh, udah damai aja gitu kan. Nah, ada tiga pertanyaan besar sebenarnya yang kita harus jawab ya. Yang pertama tuh perang ini tuh apakah cuman hanya bohong-bohongan aja gitu ya dan eh, kan ini kan serangannya betulan gitu kan serangannya juga kelihatan gitu kan bomnya juga bener gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini tuh bukan cuma yang dimaksud dengan perang bohong-bohongan itu tuh hanya sekali serang udah gitu nanti pas ceasefire-nya tuh bohong-bohongan aja hanya sementara nanti akan ada perang berkelanjutan lagi atau tidak. Itu yang saya akan coba jawab. Terus yang kedua tuh apakah di balik ini tuh Rusia dan China ini akan backup Iran ya? Karena nanti pengaruhnya sangat besar ya kalau Rusia dan China yang backup Iran, ini mau nggak mau jadi nanti ujung-ujungnya perang dunia ketiga. Nah yang ketiga tuh apa dampaknya nih untuk ekonomi, terutama untuk ISG kita ya. Ini akan saya coba jawab. Tapi sebelumnya saya ingin coba menelaah dulu tujuan Amerika ini kita belajar sama-sama ya. Di sini saya juga banyak menggali gitu ya. Tujuan Amerika Amerika Israel itu menyerang Iran tuh apa sebenarnya tuh ya. Yang pertama tuh jelas Amerika ini ingin mempertahankan hegemoni Amerika di Timur Tengah, ya Bapak Ibu. Jadi Amerika ini sejak tahun 1900-an, era 1900-an itu dia eh, kekuatannya itu adalah unipolar. Unipolar ini tuh artinya tuh kekuatan tunggal ya di dunia. Ya di apa di bumi ini hanya Amerika yang berkuasa lah seolah-olah seperti itu. Amerika mendikte negara-negara lain untuk bertindak apa yang di Amerika inginkan, seolah seperti itu, dengan cara melalui perdagangan dolar ya terutama. Nah, oleh karena itu Amerika melihat bahwa Timur Tengah ini sangat strategis ya untuk mereka kuasai gitu. Ya, karena dia namanya juga Timur Tengah, posisinya ada di tengah gitu kan, antara benua Amerika dengan benuanya ke Eropa apa ke sana ya, ke Asia ya kalau kita ngomongin ya. Nah, ini jadi kondisinya tuh ada di tengah-tengah. Nah, ini posisi yang sangat strategis. Makanya eh, mempertahankan kekuasaan di Iran ini tuh sangat penting ya untuk Amerika. Ya, jadi kalau kita lihat tuh, jadi sebenarnya tuh ada playbook ya dari Amerika sendiri bahwa sebenarnya tuh eh, perang ini tuh diwajibkan gitu.
dan wajib lah dia oleh Amerika sendiri karena mau nggak mau kalau nggak mereka lose control ya. Jadi sebenarnya tuh perang Amerika menyerang Iran ini tuh tidak tidak dalam arti kata tuh dalam eh, tiba-tiba gitu ya. Bahkan sudah diprediksi dari bertahun-tahun sebelumnya semenjak waktu itu ada WTO ya. WTO yang ingat gak yang ditabrak tuh sama teroris ya. Jadi oleh pesawat menabrakkan diri ke menaranya WTO ya tahun 2001 ya kalau nggak salah tuh. Nah itu semenjak dari sana tuh Amerika eh, fokus untuk memerangi terorisme ya. Nah, kenapa sih Timur Tengah? Ya kita bahas ya lebih detail ya. Yang pertama tuh sebenarnya tuh kita belajar dari histori dari zamannya dulu presidennya Richard Nixon ya dan dari bahwa diketahui bahwa di eranya presidennya Richard Nixon di era 1970-an Timur Tengah ini ada kebijakan dua pilar, sebenarnya two pillars ya. Two pillars itu dua dua ibaratnya kalau bangunan itu tuh ada dua tiang lah, tiang utama penyangga. Dan di Timur Tengah ini dua tiang penyangga ini adalah yang benar-benar diandalkan oleh Amerika saat itu. Ya, Menteri Luar Negerinya waktu Henry Kissinger ya. Itu kan terkenal di film-film juga seringkali di apa dipakai ya nama-nama Henry Kissinger gitu ya. Kalau kita lihat dokumenter dan lain-lain dan ataupun bukan cuman dokumenter aja ya. Nah, ini eh, apa eh, bahwa si Richard Nixon ini tuh betul-betul dia menguasai melalui Iran dan Arab Saudi ya apa dua dua pilar ini. Jadi Iran dan Arab Saudi ini dijadikan dua pilar utama stabilitas di kawasan Teluk Persia. Jadi Iran dulu terkenal dengan namanya itu Persia ya. eh, Dulu zaman dulu banget ya Persia ini sekelas dengan kalau kita ngomong tuh Roma ya jadi dia bisa menjajah dan menguasai dunia gitu jadi Iran ini memang betul-betul jadi ngomongnya silsilah keluarganya atau silsilah turunannya tuh berasal dari turunan Persia ya. Eh, Kurang lebih seperti itu nah jadi singkat cerita Iran waktu itu di bawah Syah Muhammad Reza Pahlavi itu ya dianggap mitra strategis justru dari dulu tuh pertama kali sebelum yang zaman yang sekarang ya itu ternyata Iran ini merupakan sahabatnya Amerika gitu ya. Sahabatnya Amerika jadi dulu tuh adalah ya kalau kita ngomongin tuh bonekanya lah bonekanya Amerika gitu ya gayanya juga nggak kayak gaya sekarang gitu zaman dulu tuh gayanya tuh lebih ke terbuka ya modern ya pengaruh baratnya sangat tinggi gitu ya nggak seperti yang sekarang kan Islamnya Islam garis keras gitu kalau kita ngomongin tuh nah jadi Iran zaman dulu di bawahnya Reza Pahlavi ini Muhammad Reza Pahlavi ini dia sangat dekat dengan Amerika pro barat ya kalau kita ngomongin dan mewakili kalau istilahnya dalam Islam itu ada Syiah ya Syiah sedangkan untuk Arab Saudi dia yang mewakili Sunni dan dia juga dekat juga dengan Amerika ya sehingga Timur Tengah ini terjaga ya. Otomatis kejaga stabilitas regionalnya kepentingan minyak dan setelah Inggris menarik dari kawasan Teluk ya 1960-an jadi ini salah satu strateginya Amerika untuk menjaga Timur Tengah dikuasai itu. Kenapa Timur Tengah gitu ya? Kan dua pilar tadi yang utama. Dua negara ini dia secara geopolitik posisinya dan secara Islam dan otomatis ada yang berikutnya tuh ya adalah minyak ya, cadangan minyak yang besar. Nah, ini dia. Jadi di Timur Tengah ini dua yang terbesar penyokongnya itu adalah Arab Saudi dan Iran. Kalau kita lihat Irak dan Iran, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata dua pilar ini yang harus dikuasai gitu kan. Terutama tiga lah kalau kita ngomongin lah yang tiga ini betul-betul harus pro barat lah ya kalau bisa semua ya kalau kita ngomongin Timur Tengah tapi dua penyangga utama ini adalah dua penyangga yang oilnya tuh cukup tinggi lah di kawasan Timur Tengah yang paling tertinggi bahkan dan menguasai kan production oil di seluruh dunia jadi makanya Kak Amerika kenapa berkepentingan untuk menjaga Timur Tengah ini untuk mengontrol komoditas. Ya, kita tahu bahwa China kan saat ini juga sudah mulai dia juga agresif ya untuk mendapatkan banyak komoditas gitu ya. Oke. Dan tentu saja Timur Tengah ini sebagai jalur perdagangan penting dunia ya. Kita di sana kan ada namanya tuh Selat Hormuz ya. Sama ada Bab el Mandeb ya di sana tuh. Dan apa kalau kita ngomongin tuh dia
ada terusan kanal gitu ya. Nah, ini di sini itu kalau kita bicara apa namanya tuh eh, perdagangannya tuh untuk oil aja ya, daily transitnya kalau kita perhatikan daily transit volumenya aja ini hampir sekitar 17% atau enggak berapa persen ya kalau kita totalkan tuh mungkin hampir-hampir ada 30% ya perdagangan dunia itu lewatnya tuh ke lewat Timur Tengah gitu. Jadi kenapa kalau kita bicara di sini tuh menjadi selat atau enggak lintasan yang sangat penting ya untuk kita perhatikan ya, apalagi untuk Amerika gitu kan. Ya, agar terjaga gitu. Karena gimana pun juga kan dia kan dagang dolarnya dia tuh yang utama lewat mana? Karena komoditasnya yang paling utama tuh adalah minyak, ya otomatis pasti melalui minyak gitu kan. Jadi minyak ini penting ya kalau kita ibaratnya dagang tuh kalau apa namanya tuh kan orang banyak menyebutkan bahwa minyak ini sebagai mother of all commodities ya. Jadi ibunya dari semua komoditas gitu kan. Nah, apapun pasti dasar utamanya itu dari oil. Kalau kita bicara oilnya naik menyebabkan dasarnya untuk komoditas-komoditas yang lain juga naik gitu secara umumnya. Kalau oilnya turun menyebabkan komoditas-komoditas yang lainnya juga turun gitu kan. Jadi makanya acuan utama negara tuh atau dunia itu sebenarnya tuh yang utama tuh adalah oil. Nah, oil ini jelas Amerika punya kepentingan untuk memakai dolar, ya, karena saat ini banyak perdagangan juga yang sudah tidak memakai dolar. Di belakang saya ceritakan ya. Dan Strait Hormuz ini, ya, Strait Hormuz ini kan kalau kita ngomongin dia juga salah satu choke point ya, choke point penting dari transit global ya. Kalau kita bicara, saya nggak perlu ngomongin lebih banyak dan dia kita bicara tuh untuk perdagangan oilnya juga termasuk hampir termasuk gas di sini juga ya ada ini 21% nih kalau kita ngomongin dan kalau oilnya aja 21 million barrel per day gitu kan kalau kita bicara. Nah, ini termasuk choke point ini yang sangat penting ya, mempengaruhi dalam perdagangan gas maupun oil di dunia. Dan juga Timur Tengah ini punya kepentingan dia sebagai tempat strategis ya untuk pangkalan militer ya. Jadi pangkalan militernya tuh dia kalau kita lihat ya saat ini Amerika sudah punya beberapa pangkalan militer ya di luarnya Iran ya saat ini ya kondisi saat ini ya. Dia sudah bikin tuh di Qatar, di Bahrain, Arab Saudi ya. Arab Saudi udah ada loh kalau kita ngomongin ya nama pangkalannya tuh ya. Jadi dia jadi sahabatnya Amerika gitu kan biarpun di depannya kan mengutuk keras gitu kan penyerangan kayak Israel ya padahal di belakangnya mungkin ya dia sendiri senang ya kalau kita bicara. Nah, Irak sendiri dia udah ada karena dia digulingkan kan si pemerintahnya. Saya ceritakan lebih dalam ya. Suriah, Yordania gitu kan satu persatu dia sudah mulai kuasai dan sudah ada namanya itu pangkalan militer. Ya, tinggal Iran kalau kita bicara. Kenapa posisinya Timur Tengah ini penting? Karena tadi saya bilang kan dunia ini kan Timur Tengah posisi yang utama di tengah itu adalah Timur Tengah ini. Ya dia untuk menyerang misalkan ke daerahnya Jalajur yang sampingnya itu pasti dia harus transit dulu yaitu Timur Tengah. Ya dia bikin pangkalan di sana untuk mempermudah jarak juga dan lain-lain lah untuk kalau terjadinya perang atau enggak mobilisasi ya kalau kita bicara. Jadi singkat cerita kepentingan di Timur Tengah ini sangat banyak ya untuk makanya Amerika sangat berkepentingan dan ini wajib untuk dikuasai. Oke, nah tujuannya pertama tadi kan kita harus menguasai Timur Tengah ya. Yang kedua ini sebenarnya tuh ada tujuan yang sebenarnya tuh kalau kita gali lebih dalam ini pernah diungkapkan sendiri sebagai apa oleh namanya tuh kepala pertahanannya si apa Amerika sendiri ya kalau kita ngomongin. Jadi saya pernah lihat dengar juga dari wawancaranya tuh Wesley Clark ada jenderalnya si jenderalnya Amerika ya kalau kita ngomongin dia pernah bicara bahwa Amerika sebenarnya tuh akan mengetek atau enggak dia ngomong akan ada dalam waktu 5 tahun ke depan waktu itu kan semenjak apa serangan dari WTO ya yang ada serangan Twin Tower itu tuh yang apa bukan Twin Tower sih jadi menara itu ya ditabrakan pesawatnya semenjak itu kan Amerika marah dan akhirnya kan dia sumpah saya akan menyerang gitu kan dan dia sudah mentargetkan ada 7 negara Islam. 7 negara Islam yang akan diserang. Yaitu pertama dari mulai, itu spesifik ya, yang serang pertama tuh Irak dulu.
terus ke Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan yang terakhir dia sebutkan tuh Iran. Dan ini di antara kalau kita lihat dari template-nya di sini, semua ini udah diserang. Jadi yang belum diserang tuh tinggal Iran. Jadi tinggal nunggu Iran nih. Yang ini makanya sudah jadi yang alamat yang terakhir sekarang. Ya otomatis saya juga nggak kaget begitu kemarin Amerika inisiatif langsung menyerang Iran dan sangat ngebela Israel. Karena ini sudah di roadmap-kan jauh-jauh hari dari tahun 2000-an ya 2002, 2001 malahan tuh kalau kita ngomongin. Ya, jadi dari Bush ya, Bush administration planning to attack Iraq first tuh. Ya, sebelum ke yang lain-lainnya kalau kita ngomongin tuh. Jadi ini jenderalnya juga masih kita bisa lihat juga di YouTube kan omongan-omongan dia seperti apa itu masih tetap sama ternyata playbooknya gitu yang dipakai Donald Trump di zamannya Bush waktu lalu gitu kan tidak berubah ya. Oke. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya tuh ini sudah direncanakan kan sama Pentagon ya 23 tahun yang lalu ya kalau kita bicara bahwa ini nasib-nasibnya negara-negaranya ini saya sudah sadurkan ya bahwa seperti contohnya di Irak kondisinya gimana nih? Irak kan dulu kan dipimpin oleh Saddam Hussein misalkan diktatornya Saddam Hussein. Nah, Irak ini diserang, ya. Saddam Hussein-nya digulingkan. Dituduh katanya tuh ada namanya tuh mesin pembunuh massal. Padahal kenyataannya tidak. Ya, tahun 2003 mulai diserang Irak. Ya, udah gitu Desember kan ditangkap ya Iraknya dan sekarang sampai sekarang Iraknya struggling to recover ya dan sudah mulai digantikan ya, artinya disusupkan jadi rezimnya diganti oleh yang lebih pro ke barat ya kalau kita ngomongin. Libya juga sama ya Gaddafi ya kalau kita ngomongin tuh Muammar Gaddafi ya digantikan juga ya udah gitu Sudan Somalia juga ya kalau kita ngomongin termasuk dan yang lain-lainnya nanti saya akan ada rangkumannya di bawah ya ini ada papernya ya kalau kita ngomongin bahkan ini yang membicarakannya itu Iran Daily ya jadi bukannya eh, korannya dari yang US ya kalau kita ngomongin. Nah, ini 6 kondisi negara ya yang sedang dalam planningnya Amerika kemarin. Gimana kondisinya sekarang ya? Saya coba udah cek satu persatu. Itu yang pertama Irak ya. Irak tahun 2003 ini dia invasinya tuh langsung militernya oleh Amerika. Dia menggulingkan Saddam Hussein terpecah ya kondisinya sekarang dan mulai stabilnya apa ekonominya juga struggling ya kalau kita ngomongin. Dan penggantinya sekarang gimana? Lebih pro nggak? Ya lebih ke pro sih sebenarnya secara nggak langsung ya. Depannya sih tampaknya tidak, tapi di belakangnya pro juga gitu kan dengan Amerika gitu ya. Jadi memperbolehkan ada pangkalan dan lain-lain lah gitu ya lebih nggak keras lah seperti zamannya Saddam Hussein ya kalau kita ngomongin Suriah ya 2011 ini kan kalau kita ngomongin dia udah apa runtuhnya kekuatan Assad ya negaranya hancur dan lain-lain ya jadi dia apa serius ya Lebanon jadi tidak lakukan eh, invasinya tuh langsung tapi melalui tekanan politik dan sanksi ya pakai intelijen ya kalau kita ngomongin tuh ya nah jadi intelijen yang paling canggih di dunia kan tuh salah satunya kan dari Israel ya, Mossad ya kalau kita ngomongin tuh. Nah ini dia tuh juga lakukan namanya tuh intelijen-intelijen penyusupan-penyusupan terhadap jadi nggak cuma hanya perangnya tuh directly, tapi lakukan juga intelijen di sana gitu kan supaya ada gulingkan rezim, pemberontakan, ya tekanan politik dan lain-lainnya lah ya. Jadi singkat ceritanya tuh langkah-langkah yang dilakukan Amerika ini kalau kita ngomongin sadis ya, tapi ini langkah yang dilakukan Amerika dengan propagandanya bahwa ya kalau di sana tuh ya kalau kita bicara ya bahkan mereka sampai mengutuk ya kalau kita ngomong beberapa orang tuh fanatismenya juga terhadap Islam itu apa ya eh, apa ya benar-benar keras lah juga ya pandangannya tuh ya. Kayak jenderalnya contohnya Wesley ini tuh sangat keras sekali gitu kan membawa agama juga kan Kristen akan membasmi dan lain-lainnya ya itu sih saya sih nggak turut campur lah cuman kan saya hanya bicara berdasarkan data ya dan fakta gitu dan saya nggak sebut satu persatu tapi satu persatu ini negara-negara di sini tuh ini semuanya sudah kacau dan ada rata-rata yang digantikan juga dengan apa namanya tuh dengan rezim yang boneka gitu ya kalau kita ngomongin sehingga mereka mau nggak mau juga sudah masuk dalam pro barat gitu ya Irak yang dulu Saddam Hussein katanya cukup keras bisa juga tuh ya ISIS kan Assad ya dan lain-lain juga bisa gitu kalau kita bicara bahkan kalau kita ngomongin ya kan ada bicara bahwa eh, negara-negara yang tadinya tuh kayaknya agak berat nih untuk masuk ke sini ternyata bisa juga ya. Nah, sekarang ini makanya Amerika mulai fokus ke negara ketujuh
yang belum, yang terakhir itu Iran gitu kan, ya yang sedang harus diinikan. Dan ini juga ada papernya ya, saya juga udah ada cek juga bahwa sebenarnya tuh nggak heran ya, sebenarnya tuh Amerika menggunakan Israel ya. Karena dalam papernya ini tuh terutama ini analisis papernya tuh CIA dia sebagai eh, apa kelompok ini tuh ya Saban Center Middle East ini tuh Brookings Institute ini tuh lebih ke dia tuh sebagai outsource inilah yang dekat dengan CIA terutama yang benar-benar apa namanya tuh yang pilihan utama untuk outsource luarnya tuh ini gitu dan dia ngeluarin paper bahwa dia Which Path to Persia nih judulnya ya. Artinya tuh Persia ini kan ngarahnya tuh ke Iran. Ujung akhirnya tuh ke Iran. Karena dia tahu kan Iran ini paling kuat, jadi akhirnya tuh Iran tuh yang terakhir. Harus dikalahkan dulu satu persatu tuh. Divide and conquer tadi kan kalau kita ngomongin. Option to New American Strategy Toward Iran kalau kita ngomongin. Nah, jadi ini sudah ada papernya nih dari jauh hari dari 2009 ini sudah ada papernya. Dia langkah-langkahnya tuh sudah di taktisnya tuh diceritakan bahkan ada ceritanya tuh di sini bahasanya tuh leave it to Bibi. Bibi di sini tuh ini tuh apa namanya tuh si Israel kalau kita ngomongin gitu kan ya apa namanya tuh Netanyahu ya Benjamin Netanyahu Bibi itu tuh ya si Israel yang disuruh untuk menyerang negara-negara tadi di luar ya apa dari yang mulai negara-negara seperti ya mungkin yang tadi ya 7 negara tadi gitu kan sebagai tameng sebagai ujung tombaknya ya jadi makanya Amerika gimana pun juga dia akan membela mati-matian terhadap Israel karena sudah dalam dokumen tadi ya dokumen paper tadi yang sebenarnya itu jadi strateginya Amerika untuk jangka panjang ya. Nah, apakah akan terjadi perubahan rezim nih di Iran gitu ya? Saya nggak bisa katakan iya atau tidak, tapi dari 7 negara tadi itu 6 sudah berhasil. Ya, buktinya sudah ada dan itu sudah dilakukan, biarpun nggak bisa cepat ternyata ya, tapi bisa jadi panjang ya. Tadinya kan direncanakan 5 tahun, ternyata kan dalam prakteknya kan sudah hampir belasan tahun ya, kalau kita ngomongin kan dari semenjak tahun 2003, ya hampir 12 tahun malahan. Ya, jadi dalam perjalanannya ternyata panjang, ya, nggak mudah juga gitu kan. Tapi ujung-ujungnya juga mereka dikuasai. Nah, pertanyaannya seberapa bisa apa namanya tuh digantikan si Iran ini gitu ya. Nah, ini sebagai sebelum saya masuk ke sana, ini kita lihat bahwa Donald Trump juga tuh sudah secara nggak langsung juga di-spill dia ngomongin bahwa harus ada regime change, ya, pergantian dari rezimnya Iran. Jadi nggak mau sebenarnya sasaran utamanya Donald Trump ini balik lagi seperti zamannya Bush dulu, ya harus rejimnya Iran ini diganti gitu ya. Kalau kita ngomongin, ya karena yang Iran yang sekarang ini Islamnya garis keras, ya. Nah, sebelum yang sekarang gimana nih? Kalau kita bicara ya Khamenei ya, jadi yang sekarang itu kan Iran tuh dipimpin oleh itu dan itu apa dia apa namanya tuh kan garis keras kalau kita bicara mungkin banyak orang yang ngomong bahwa Iran yang sekarang ini kuat. Betul, dia kan eh, basicnya kan dia orang dulunya Persia. Bener-bener dia punya apa ya daya apa militer yang kuat gitu kan. Dia juga sempat dulu kan zamannya dulu Romawi juga kan dia perang dengan Romawinya langsung kan hampir menguasai banyak negara gitu kan ya. Zaman dulu banget ya kalau kita ngomongin. Berarti kan dia pengalaman di perang dan lain-lainnya itu sangat sangat tinggi gitu kan. Dan Amerika nggak mudah ditaklukkan. Ya Amerika juga kan pinter ya, dia nggak cuman hanya perang itu direct. Menurut saya yang sekarang ini akan terjadi itu perang itu perang intelijen ya. Kayak waktu kemarin kan pertama kali kenapa kok Israel bisa spesifik dia membunuh ilmuwan dari Iran panglimanya jenderalnya Iran tuh dibunuh kalau kita ngomongin tuh karena eh, Mossad tadi intelijennya dari si Israel sendiri itu dia spesifik bisa betul-betul mengetahui kondisi dia ilmuwan di mana padahal kan harusnya kan kayak panglima jenderal atau ilmuwan tadi kan nggak mudah ditemukan ya kalau kita ngomongin apalagi pangkatnya udah tinggi ya bayangkan ya berarti kan intelijennya sendiri dari Israel pun juga nggak kalah ini benar-benar dia hebat. Ya, dan sebaliknya Iran pun juga punya intelijen yang cukup baik juga yang tersebar yang sekarang ini juga mungkin dengan kejadian seperti sekarang ini pun nanti terorisme bisa jadi akan meningkat ya. Mungkin ya, saya juga nggak mendoakan, tapi bisa jadi ada kemungkinan ke arah sana gitu yang udah siap digerakkan. Tapi intinya Amerika sendiri kalau menurut saya ini perangnya akan jadi jangka panjang. Nggak cuman hanya diselesaikan dalam waktu singkat, tapi beruntungnya sama seperti perang Irak yang waktu lalu
Donald Trump sudah melakukan ceasefire. Kenapa? Kalau saya lihat, saya dengar-dengar ya obrolan dengan wawancaranya Pak SBY ya, dia kan dia wawancara ya waktu itu kan ada pembahasan kenapa kok Donald Trump nggak fight attack lagi gitu ya. Kalau kita ngomongin mungkin kalkulasi di tiga negara ini masing-masing juga salah gitu kan. Baik Donald Trump, baik Netanyahu sama si Khamenei juga salah gitu kan. Jadi tiga-tiganya juga kaget gitu kan. Si Donald Trump nggak nyangka bahwa Israel juga akan diserang gila-gilaan gitu kan. Bahkan Iron Dome-nya juga tembus ya yang dipikirnya tuh kan Iron Dome-nya di Israel itu udah kuat banget gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan Amerika harus membantu Israel. Kalau nggak ini ya Israel bisa kegencet ya bisa kan sekutunya dia. Jadi kasarnya tuh dia harus lindungi juga. Kalau nggak kan ya kasarnya ujung tombaknya itu kan bisa tumpul gitu kan. Jadi secara nggak langsung kan perwakilan Amerika di Timur Tengah itu yang utama itu Israel sebenarnya kalau kita bicara. Ya, apalagi dengan ada paper tadi kita semakin jelas ya. Akhirnya kan kedekatannya Amerika sendiri terhadap Israel itu sedemikian gimana gitu kan kalau kita bicara. Makanya dia toh-tohan juga toh ya untuk mensupport ya, memberikan dana dan persenjataan ya, persetujuan dan lain-lainnya ya kalau kita ngomongin tuh tutup mata juga kan dengan perlakuan-perlakuan Israel mungkin di Gaza dan lain-lainnya lah kalau kita ngomongin. Jadi singkat cerita, eh, shock juga nih ternyata si Trump ini nggak nyangka gitu kan dan ternyata persenjataannya si Iran tuh sampai sekuat itu gitu kan ya penyerangannya gitu kan. Nah sebaliknya juga kan Iran juga nggak expect bahwa Amerika juga sampai wah demikian dia langsung serang direct ya dia juga akhirnya berhitung ulang gitu kan. Waduh daripada ini ya udah kita terima aja ceasefire-nya gitu kan. Dan akhirnya mungkin yang prediksi saya tuh akan terjadi namanya tuh perang yang cukup panjang yang bermainnya tuh di balik dari perang sesungguhnya, dari perang apa? Perang yang terlihat gitu kan, intelijen yang bermainnya nanti. Ya, banyak penyusupan, banyaknya ada apa penggulingan ya. Nanti diadu domba. Nah, apakah Amerika sudah berhasil? Banyak dia lakukan yang sudah berhasil di 7 negara tadi itu ada beberapa negara tuh yang mereka berhasil rezimnya diganti yang tidak melakukan invasi langsung seperti di Irak. Ya, dia lakukan namanya itu politik adu domba, disiapkan apa namanya itu lawan dia dipecah belahkan dan lain-lainnya lah dengan lewat CIA dan intelijennya dia gitu kan, Mossad kerjasama gitu kan. Dan apakah akan terjadi di Iran? Ini kelihatannya sudah akan dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena Amerika sendiri sudah menyiapkan eh, anaknya dari apa Reza Pahlawi tadi saat ini yang dia sudah mengklaim bahwa pemimpin Iran yang sekarang ini tuh adalah pemimpin yang merebut dari papahnya dia, gitu, dari ayahnya dia, yang bukan jadi pemimpin yang sah. Sudah klaim seperti itu, jadi ditimbulkanlah perangnya tuh perang antar eh, saudara lagi dengan kata lain seperti itu ya, perang di dalamnya lagi supaya ribut kan, kalau kita ngomongin tuh. Dan ini yang sedang dipersiapkan oleh Amerika. Nah, itu sih kalau kita ngomongin kilas balik dari situasi geopolitik saat ini ya. Teman-teman biar tahu ya. Jadi artinya tuh perang ini apakah akan berhenti? Kalau menurut saya enggak. Ya, menurut saya mungkin perangnya bukan langsung, tapi perang ini akan berlanjut terus dengan cara apa intelijen yang berjalan di sana tuh ya, di belakangnya ya. Tapi apa efeknya buat kita? Nah, ini yang kita akan ukur gitu kan. Karena ujung-ujung kita kan bukan kita bicara cuma geopolitik berhenti aja di sana, tapi kita berbicaranya apa sih dampaknya untuk kita terhadap IHSG terutama ya. Kita akan lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, ini sudut pandangnya nih. Jadi biar teman-teman tahu ya, kenapa kok Timur Tengah nggak bersatu gitu kan? Ternyata kan Arab Saudi aja yang dulunya kan sama Iran tuh bareng-barengan lah apa sangat anti terhadap Israel sekarang sudah berbalik Arab Saudinya malahan sudah clash dengan Iran gitu kan kalau kita ngomongin Imam Khomeini ini Khomeini ya bukan Khomeini ya Khomeini ini dia kan yang sebagai garis keras lah Islam dia menganggap bahwa bahkan si Crown Prince-nya dari si Arab Saudi aja tuh dalam pernyataannya di apa ya publik ya dia ngomongin bahwa udah mirip kayak Hitler katanya tuh si Khomeini ini gitu kan ya terang-terangan loh kalau kita ngomongin ya si prinsnya Arab Saudi. Nah jadi dengan kata lain bahwa ini yang apa bahkan kan kita kemarin kan sudah ada kemarin tuh sempat ada namanya itu perjanjian apa ya Abraham Accord ya kalau nggak salah tuh Abraham Accord
waktu tahun berapa ya, saya agak lupa lagi. Tapi singkat cerita tuh waktu itu tuh Arab Saudi, ya, Uni Emirat Arab, Israel tuh udah mau bikin damai gitu kan. Donald Trump yang pertama tuh, yang tahun periode yang pertama ya, Donald Trump yang pertama dia bikin Abraham Accord. Si kumpulin tuh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ya, negara-negara Timur Tengah di luar Iran. Iran ini menganggap Arab Saudi jadi sekarang tuh adalah pengkhianat. Ya, pengkhianat jadi yang membelot terhadap rezimnya di Israel. Ya, jadi singkat cerita ini tuh adalah sekarang tuh peta udah berubah gitu kan. Jadi makanya Israel menyerang terhadap Iran tadi juga, biarpun melewati negara-negara yang mungkin harusnya bisa apa ya, mencegah gitu kan, malah dibiarkan, malah mungkin di depannya aja di beritanya ngomongnya dikutuk gitu kan, kayak di Gaza dikutuk, tapi dalam di belakangnya mereka senang. Ya, mereka senang bahwa sok kalau bisa mah tumpas gitu kan, sok silakan gitu kan. Nah, inilah yang terjadi, ya, pergeseran geopolitik yang dulunya mungkin sama-sama rame-rame mengepung Israel, sekarang terbalik. Sekarang rame-rame mereka mulai mengepung Iran. Ya, kalau kita ngomongin Iran ini juga kan udah punya milisi-milisi sendiri kan, ada di Hamas ya, ada di Gaza ya. Terus ada juga kan di Yaman ya, kalau kita ngomongin itu, dan lain-lain lah, Hizbullah dan lain-lain ya. Nah, itu tuh semua udah dipretelin satu persatu tuh, dihancurkan. Ya, satu persatu kan, oleh Israel, oleh Amerika, oleh kontra intelijen dan lain-lainnya. Nah, ini yang permainan ini yang sedang dilakukan untuk melemahkan Iran, gitu kan, satu persatu. Oke? Nah, kenapa gitu kan? Tujuannya harus Timur Tengah. Tadi kan saya sudah bilang bahwa ternyata kepentingan mereka itu kan minyak. Mereka harus menjaga, terutama yang besar itu adalah Irak, Iran, dan Arab Saudi. Irak, Arab Saudi, dan Iran. Dan Iran ini yang terakhir yang harus dikuasai sebagai two pillars tadi untuk menjaga petrodolar. Sempat waktu rezimnya Biden ya, rezimnya pemimpinnya presidennya Biden kan, itu sempat Arab Saudi ini ingin bermain mata lah, ya, ingin bermain mata dengan China. Kalau kita ngomongin tadinya sudah mau accept oilnya tuh untuk yuan, ya, karena udah menganggap bahwa Amerika udah mulai lemah nih kayaknya gitu kan. Sempat dia juga mulai pandang-pandang mata gitu, nggak terlalu pro banget gitu kan. Nah, akhirnya Trump mau nggak mau ya harus saya serang gitu kan, menunjukkan bahwa ini gua masih berkuasa, lu jangan main-main ke kita, harus pakai dolar gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang terjadi ya kondisinya gitu kan. Dan dia harus menyerang Iran. Kenapa? Karena Iran sendiri itu adalah pembeli terbesarnya itu adalah China. Jadi tujuan besarnya menyerang Iran ini sebenarnya untuk menguasai, untuk ujungnya tuh sebenarnya bukan cuma Iran, tapi tujuan utama mereka itu adalah Amerika, terutama itu adalah China. Dan itu terbukti juga di berita-berita kalau kita lihat dari highlight dari yang berita di Amerika ya, untuk kayak kepala departemennya, pertahanannya, dan ngomongnya target target utama mereka tuh bukan Iran sebenarnya tuh, tapi China. Iran ini jadi batu loncatan. Kenapa? Karena China membeli banyak oil dari Iran. Nah, logikanya kenapa? Kan kemarin Trump memperbolehkan China tuh membeli Iran. Itu sebenarnya tuh strategi pinter Trump ya. Dia kan pebisnismen. Dia tahu kan kalau Iran dia serang sama Amerika, Selat Hormuz takutnya ditutup kan. Dia ngomong tuh sama China, China, lu kan pembelinya minyak terbesarnya Iran. Lu ngomong dong sama Iran, kalau Selat Hormuznya ditutup, yang rugi siapa ya? Lu gitu kan, China kan? Lu ngomong makanya gitu, jangan ditutup, yang rugi pasti lu sendiri. Ya, China akhirnya setuju, mungkin dealing-dealing, akhirnya Selat Hormuz nggak ditutup. Ya, itu sebenarnya pinter Trump ya melakukan itu dan memperbolehkan China. Sok, ya udah nggak apa-apa deh. Sebagai kompensasinya, saya tetap memperbolehkan kamu untuk tetap belanja oilnya tuh ke Iran. Tapi bayangkan kalau Irannya resinya sudah diganti, China yang tadinya membeli lewat Iran, ya mungkin nanti akhirnya bisa dipaksa untuk beli dolar. Atau yang diuntungkan tetap akhirnya balik lagi ke Amerika gitu. Ya, ujungnya akan ke sana gitu kalau kita bicara. Ya, nah, ini salah satunya itu kenapa Amerika tetap harus mempertahankan eh, Timur Tengah ya, karena dia tahu bahwa dia harus mempertahankan dolar. Minyak ini kan salah satu yang komoditas yang banyak diperjualbelikan di seluruh dunia kalau kita ngomongin, dan itu harus menggunakan dolar. Kenapa? Agar dia terus bisa menopang defisitnya. Ya, ingat loh, dari semenjak Nixon
mulai membebaskan dolar dari emas, itu defisit makin melebar. Untuk membiayai perang, pertahanan, karena kan untuk membiayai hegemoni dunia, pertahanan dunia ini besar, dananya tuh besar sekali. Itu butuh dolar. Ya harus cetak dolar terus kan, defisit harus terus dikeluarkan kalau kita ngomongin. Dan salah satu itu untuk membiayai perang, untuk membiayai angkatan perangnya, untuk membiayai intelijen-intelijennya dia, dan orang-orang itu nggak murah. Ya, itu salah satu sebabnya kenapa dolarnya harus murah dan harus banyak terus dicetak, disebar. Ya, dan orang-orang harus pakai tuh dolarnya gitu kan, mau memakai dolar. Itu salah satu strategi yang harus tetap digunakan oleh Amerika, mau nggak mau gitu. Makanya, kalau menurut saya ya, bukannya saya juga mendoakan, justru dengan Amerika menyerang Iran kemarin, ini menjadi suatu, ibaratnya tuh kalau menurut saya tuh jadi ada trigger yang menurut saya tuh yang bagus. Ya, kalau menurut saya untuk segi ekonominya, kenapa? Karena justru ini mengkonfirmasi bahwa nanti Amerika akan defisit lebih besar, akan mencetak uang lebih banyak lagi. Ya, sehingga nanti saya akan ceritakan lebih lanjut ya, gitu kan? Oke. Dan yang keempat ini ya, kalau kita ngomongin bahwa Amerika sendiri tujuannya utamanya itu adalah memecah kelompok BRICS ya. Seperti yang tadi saya udah bilang ya, tujuan akhirnya tuh sebenarnya Amerika bukannya ke Irannya tapi ke China. Tapi kita tahu bahwa Iran sendiri kan sekarang sedang menggalang kekuatan ya, biarpun ngomongin BRICS ini ekonomi, tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya tuh yang diharapkan tuh ke depan tuh sebenarnya tuh dari negara-negara ini pasti kan untuk fakta pertahanan. Tapi saat ini kan nggak ada fakta itu ya. Hanya untuk ekonomi aja saat ini tuh. Tapi mau nggak mau memang ya ujungnya pasti akan ke sana sebenarnya ya. Jadi mereka Amerika ingin memecah belah kelompok-kelompok BRICS ini, terutama tiga kelompok besar lah, yaitu China, Amerika, China, China, apa namanya tuh Rusia dan Iran. Ya, yang keempat ini ada India, yang paling terbesarnya. Kalau kita ngomongin tuh, ya Brasil ya nggak terlalu dianggap lah kalau kita ngomongin ya. Kan ada Rusia, India, China, dan Iran, bukan South Afrika ya. Iran ada empat negara, tiga, tiga negara yang belum dikuasai awalnya. India ya sudah apa sudah modinya sudah dekat dengan Israel. Pergantiannya rezimnya sudah beres dan dia sudah dekat dengan Israel yang sekarang ini si modinya. Kalau kita ngomongin beda dengan yang dulunya ya, Perdana Menteri India dulunya ya, kalau kita ngomongin tuh. Yang keras juga terhadap Israel ya, mengutuk kan. Yang sekarang si modinya menutup mata. Ya dengan yang di Gaza kemarin dia tutup mata lah seolah-olah kan. Jadi best friend lah dengan Israel. Pro Barat kalau kita bicara. Nah, tiga ini yang kita ngomongin adalah Rusia, China, dan Iran yang menjadi target yang harus dipecah. Yang mana dipecah dulu? Tiga-tiganya, ya, yaitu Rusia dan Iran yang utama yang targetnya dia. Kan. Kenapa mereka harus memecah kelompok BRICS ya? Otomatis kan kita tahu bahwa China saat ini beda dengan dulu ya, dengan tahun 2000 kita lihat dari perdagangan aja tuh sekarang sudah ini saya nggak bahas lebih lengkap, tapi kan sudah lihat di YouTube saya juga banyak ya. Ini membahas bahwa sekarang China sudah menguasai hampir perdagangan dunia tuh seberapa besar. Bahkan sampai negara-negara yang Timur Tengah pun juga sudah mulai dia pelan-pelan kuasai lah kalau kita bicara ya, kalau kita ngomongin gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini strateginya tuh divide and conquer ya. Dia ingin memecah, ingin menguasai ya. Jadi India sekarang sudah menjadi pro-Israel ya. Saya udah ngomongin juga ya. Narendra Modinya sudah lebih ke sana condongnya. Udah berhasil. Yang Rusia sendiri sudah klaim bahwa si Donald Trump tuh udah ngomongin bahwa eh, dia harus apa namanya tuh draw Moscow away from Beijing gitu kan kalau ngomongin. Jadi dia harus memecah juga si Rusia tuh udah jelas dia ngomongin policy to break China Russia alliance gitu kan. Nah, ini yang sudah dibicarakan juga terang-terangan gitu kan, nggak sembunyi-sembunyi lagi gitu, bahkan oleh Trump sendiri di media umum ya. Dia ingin memecah. Waktu Biden katanya disatuin tuh si Rusia sama si China, saya akan pecah dia ngomong gitu. Ya, itu yang jadi target berikutnya oleh Trump sendiri. Makanya dia lakukan pendekatan ya sama si ini kan dengan cara mengisolasi China-nya ya, gitu kan. Jadi sekarang Saudi Arabia sudah dekat dengan Israel lagi ya, udah mulai dirangkul lagi investmentnya, udah gitu si Amerika juga sudah mulai dekat lagi dengan Rusia sekarang dengan target utamanya itu adalah China. Ya, jadi ujung-ujungnya adalah karena ketakutan
akan pergantian hegemoni dunia. Amerika ingin unipolar lagi, ingin menjadi pemain apa penguasa tunggal di dunia. Ya kalau kita main ujung-ujungnya kan dolarnya harus dipakai. Yang jelas yang terakhir juga kenapa perang ini harus dilakukan ya karena oil harus tetap menguntungkan ya. Kenapa? Karena pendukungnya Trump ini sebanyak semua kompaknya kan banyaknya tuh dari oil, penguasa oil ya. Kalau kita ngomongin bayangkan semua yang penguasa oil ini akhirnya ribut. Nanti kan pengen Trumpnya jadi mundur kan. Celaka juga ya. Makanya waktu kemarin Trump bikin oil tuh harganya turun dengan cara pumpingnya terus digenjot kan dengan istilahnya tuh oil apa oil drill apa drill baby drill katanya ya kan jadi pumping oil terus itu kan membuat akhirnya harga oil tuh makin melemah 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 dia harus mau nggak mau punya ada skenario untuk mempumping harga oil itu terus naik gitu kan ya satunya itu perang tadi sebenarnya makanya saya sebut sebenarnya perangnya perang sandiwara. Biarpun kalau kita ngomongin sebenarnya skenario ini sudah dibuat mau nggak mau ujungnya perang Iran itu harus dilakukan gitu. Wajib gitu kan. Jadi harus bikin propaganda lah si Amerika ini tuh untuk Iran sendiri. Nah jadi singkat cerita oil ini tetap dijaga nggak bisa terlalu yang sustain tinggi ataupun terlalu rendah. Kenapa? Kalau terlalu rendah merugikan untuk pengusaha, terlalu mahal juga merugikan juga untuk pengusaha. Makanya jadi dia jaga harus oilnya itu tetap menguntungkan ya. Jadi untuk pengusaha-pengusaha oil dia, termasuk Arab Saudi yang sudah dekat sama dia saat ini kan karena sudah investasi tuh. Ya di Indonesia cuma 50 miliar di Amerika Serikat bisa 10.000 triliun gitu kan. Luar biasa tuh investasinya kan. Ya. Nah, untuk itu kita coba jawab dari kilas balik yang tadi saya paparkan, kita jawab tiga pertanyaan utama nih ya buat teman-teman semua. Apakah perang akan berlanjut lagi ke depan? Ya, jawaban saya mengacu pada serangan yang lalu. Ya, ini sama. Jadi tahun 2003 kalau kita lihat invasi Amerika ke Iran, ke Irak waktu tahun lalu untuk apa menuduh Saddam Hussein memegang senjata pemusnah massal, ya. Tanggal 9 April 2003 Amerika merebut Baghdad, ya. Dan Bush mengumumkan akhir operasi tempur besar itu 1 Mei. Padahal si Saddam Hussein itu belum ditangkap, baru ditangkapnya itu Desember 2003. Ya, jadi artinya tuh si Bush juga tuh nggak pengen lama-lama karena takutnya tekan si geopolitik itu meningkat ke Perang Dunia Tiga ataupun ke hal yang lain ngerembetnya ke hal-hal yang tidak menguntungkan gitu kan sehingga jadi akhirnya dia apa namanya juga pasti kan memutuskan ceasefire atau nggak ceasefire ya sudah selesai gitu kan kalau dalam istilah Donald Trump ceasefire ya kalau kita ngomongin Donald Trump juga nggak ingin merembet kemana-mana dia sudah kalkulasi juga pasti. Ya, sehingga kalau menurut saya perang yang akan dilanjutkan ini akan berlanjut tapi bukan perang terbuka lagi, tapi lebih ke perang intelijen di balik itu. Bisa jadi ada penangkapan, bisa jadi ada penggulingan secara nggak langsung, adu domba dan apa yang saya sebutkan lain satu persatu kan seperti ini kan ada pemberontakan dan lain-lain lah dia susupi, ya ada hasut dan lain-lainnya ya. Gitu kan baru tahun 2009 ini Amerika mulai pergi tuh dari zamannya Barack Obama. Ya, pasukan ditarik di Irak. Ya, ya kalau kita ngomongin Iraknya kasihan nggak kasihan sih sebenarnya. Cuman ya itulah dunia ya. Kalau kita ngomongin kan Amerika cara mempertahankan hegemoninya seperti ini gitu ya. Oke, dan yang kedua nih, apakah Rusia dan China backup Iran nih? Jadi perang dunia tiga, menurut saya enggak. Kenapa? Karena Rusia sendiri juga sudah ada perhitungan. Kenapa? Karena ada statement dari Putin sendiri dia mengatakan bahwa Rusia akan tetap netral ya terhadap Iran dan Israel. Kenapa? Dia tahu bahwa Israel ini di Israel ini banyak juga apa orang-orang Moskow kalau kita ngomongin tuh, orang-orang Rusia ya yang membantu kan kalau kita ngomongin ya yang di apa eh, kayak semacam kayak ada transfer teknologi kalau kita bicara. Ya Israel juga mensupport dia untuk senjata-senjata juga karena kan Israel juga terkenal dan teknologinya canggih-canggih gitu kan. Nah ini makanya dia juga menghindari agar jangan sampai nanti Israelnya kalau malah Rusia ngebantu bisa jadi Israelnya akan mensupport Ukraine gitu kan dia nggak mau gitu kan makanya dia jaga tetap netral dia nggak punya hubungan juga dengan hubungan pertahanan juga dengan si Iran, makanya dia dorongnya hanya dalam diplomasi saja gitu kan. Dan yang ketiga dari China nih, yang berikutnya dari China nih. China ini punya doktrin non intervensi militer. Ya, jadi dia udah ada kebijakan ya China sendiri itu namanya tuh tidak menggulingkan
menolak mencampuri urusan dalam negeri, tidak menggulingkan rezim, tidak mengirim pasukan untuk intervensi militer, dan tidak ikut campur dan konflik domestik negara lain. Ini berakar dalam lima prinsip hidup secara damai nih. Waktu zamannya tuh Deng Xiaoping ya, declare. Sehingga China sudah jelas sikapnya, pasti dia nggak akan intervensi militer. Ya, dia lebih mendorong untuk diplomasi. Kecuali, kecuali ya yang berhubungan dengan wilayah dia sendiri. Ya mungkin kayak Taiwan ataupun yang berkaitan dengan negara waktu kemarin kan di Hong Kong ya dan lain-lain lah ya yang urusannya lebih negara dia sendiri gitu kan. Kalau negara lain dia lebih ke diplomasi. Makanya China udah pasti nggak mungkin intervensi kalau menurut saya ya. Jadi hampir kemungkinan besar Iran sendiri, mohon maaf ya, ya mau dikata seperti apa lagi terjepit. Dia mau nggak mau juga hanya didukung secara diplomasi ataupun perbantuan saja oleh China maupun Rusia. Ya, tapi ya kalau kita ngomongin untuk ininya dia ya Amerika otomatis pasti akan menyerang lebih lebih leluasa lah kalau kita ngomongin tuh. Jadi tanpa ada bantuan signifikan dari China maupun Rusia kalau mau pendapat saya ya gitu. Paling hanya intelijennya saja, tapi bisa jadi kan kalau intelijennya ketahuan juga kan ditakutkan juga China akan terlibat langsung mau ataupun Rusia gitu kan. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya tuh akhirnya Iran berdiri sendiri lah, stand alone lah untuk melawan Amerika maupun Israel ya. Nah, jadi yang menjawab yang berikutnya pertanyaan ketiganya tuh apa dampaknya untuk ekonomi nih? Tadi kita bicara tentang geopolitik ya, saya sudah bahas tuh persatu kan secara detail tuh, oh ini papernya dari mana dan segala macam, apa ini akan terjadi. Jadi kita ambil kesimpulan Perang Dunia Tiga ini nggak akan terjadi sekarang, tapi yang akan terjadi itu adalah perang berkelanjutan, Iran ini akan digulingkan. Ya, akan ditargetkan untuk digulingkan. Biarpun tidak mudah, tapi akan ada banyak percobaan ya percobaan-percobaan penggulingan pasti baik melalui ya intelijen pemberontakan dan lain-lainnya lah ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini sama seperti di Irak. Iran ini adalah penghasil komoditas terbesar di dunia ya, salah satu penghasil terbesar di dunia ya selain Arab Saudi, Timur Tengah kan, Irak dan Iran. Nah, waktu perangnya Irak, oilnya itu kan terbuka itu kan apa Bush mengumumkan perang terbuka tuh terhadap Irak ya waktu Saddam Hussein. Oil tuh naik 30%. Tapi turun lagi setelah damai apa setelah selesai katanya tuh perangnya. Ya. Tapi kita lihat sampai tahun 2009 itu kan terjadi pemberontakan dan lain-lain dan segala macam pergantian rezim ini membuat akhirnya tuh harga oil tuh terganggu pasokan Irak Irak minyak di Irak itu terganggu. Ini yang mengakibatkan jadi akhirnya harga oil ini supply-nya terganggu. Kurang lebih seperti itu. Ya, demand-nya meningkat, supply-nya terganggu. Ini yang membuat harga oil itu gradual naik bertahap sampai tahun 2009. 2008 lah tepatnya. Ya kalau kita ngomongin tuh. Nah, inilah yang akan terjadi menurut saya next-nya begitu Irak Iran sekarang kan oil sudah turun lagi nih. Ya. Yang sekarang ya tahun 2025 nih. Iran kan kemarin sempat naik tuh oil 28% kan. Sekarang udah mulai turun lagi nih harga oil tuh. Nah, pertanyaannya, apakah ini kenaikan ini akan terulang lagi nggak? Kalau menurut saya hampir kemungkinan besar. Kenapa? Karena Irak salah satu produksi produsen oil terbesar di dunia. Itu yang saya sebutkan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, demand ini akan dipompa sekarang tuh. Demand tuh. Dengan cara cetak uang. Ya, defisit tadi kan. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Tapi supply yang dari Iran ini akan terganggu. Terutama untuk ke China dan lain-lainnya. Mau nggak mau ya supply secara dunia itu akan terganggu. Nah inilah kalau menurut saya secara gradual nanti akan bertahap. Tapi apakah kenaikan ini akan menimbulkan crash? Justru ini menjadi berkah buat kita ya. Nanti akan saya ceritakan lebih lengkap. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat dari berkaca dari tahun 2003 ke 2008, ternyata emerging market itu bullish, bullish sangat tinggi, memasuki Indonesia terutama China, Indonesia dan negara-negara lainnya, emerging market itu memasuki namanya tuh fase mania phase. Ya, IHSG tumbuh 5 kali lipat. Bayangin, andai kata eh,
Waktu itu saya nggak tahu angkanya berapa ya, tapi bayangkan returnnya 500% dalam waktu 5 tahun. Jadi tiap tahun beggar loh IHSG. Luar biasa ya. Waktu tahun itu kan. Nah kenapa tuh bisa terjadi seperti itu? Jadi ada beberapa faktor ya yang saya mungkin gali ya. Yang pertama tuh jelas tadi kan kenaikan harga minyak tadi berimbas juga pada kenaikan harga-harga komoditas kan yang lainnya ya, nggak cuma hanya minyak doang. Dari mulai tembaga, dari mulai mungkin kol, dari mulai yang lain-lainnya lah akan berimbas tuh kan semuanya kena gitu kan. Karena kan mother of all commodities itu adalah minyak ya. Dan apa efeknya? Jelas apa namanya tuh kenaikan harga oil ini menaikkan pendapatan-pendapatan negara-negara komoditas, yaitu kebanyakan yang ada di emerging market, termasuk China waktu itu. Ya, tapi kalau tidak diimbangi dengan demand-nya yang bagus, perekonomian mengasok konsumsi ekonomi yang nggak bagus, ya otomatis kenaikan harga inflasi ini akan menimbulkan inflasi yang nggak baik gitu kan. Tapi ternyata timbul ledakan ekonomi di China ya, ekonomi di China-nya meledak gitu kan, pertumbuhan kelas menengahnya meledak kan, banyak akhirnya tuh eh, naik taraf hidupnya, perekonominya, perdagangannya, apalagi waktu itu kan China masuk ke World Trade Organization, mulai terbuka perdagangan bebas, globalisasi mulai digenjot, Amerika yang mendorong mewajibkan yuk semua buka globalisasi, trade barrier-nya dihilangkan. Ya, ada di kata-kata seperti itu. Ingat ya, perjanjian Bretton Woods berakhir masuk ke Plaza Accord, yang Bretton Woods kan masih setengah-setengah tuh, ya, mulai di apa tertentu aja negara-negaranya yang globalisasi. Waktu Plaza Accord buka semua setelah Jepang nyungsep, buka semua sok. Kalau kita ngomong inget ya cerita saya di YouTube waktu lalu bahwa waktu Plaza Accord globalisasi benar-benar di semua dibuka. Diminta semua trade barrier dibuka. China lakukan itu. Itu yang menyebabkan jadi akhirnya gila-gilaan China tuh ekspornya dan akhirnya impornya juga, sehingga pertumbuhan ekonomi di dalam negerinya tuh naiknya sangat tinggi sekali. Kenaikan komoditas diabsorb dengan kenaikan ekonomi ini mengakibatkan jadi akhirnya ledakan ya ekonomi yang sangat booming sekali gitu kan. Ya, ledakan properti di mana-mana, ledakan ya apapun itu booming. Kalau kita ngomongin booming ekonomi, fasenya tuh prosperity. Makanya kenaikannya juga nggak mengherankan bisa sampai 5 kali lipat IHSG pun juga karena Indonesia waktu itu juga mensuplai gitu kan, mensuplai apa namanya tuh komoditas-komoditas ke China. Ya, Indonesia kebetulan juga sudah sedang ada transformasi dari pergantian presiden dari eranya Megawati ke SBY. Ya, di SBY itu ada pergantian namanya tuh transisi dari subsidi energi yang tadinya tuh apa subsidi BBM dihilangkan, dipindahkan ke bantuan ke BLT sehingga muncul eh, apa namanya itu defisitnya tuh dipindahkan lah, dipindahkan, dapat berkah dari booming komoditas dan akhirnya defisitnya makin berkurang, surplusnya, hutangnya makin berkurang, kepercayaan makin meningkat, ekonomi jadi akhirnya konsumsi makin meningkat. Karena kenapa? BLT tadi juga tepat sasaran. Nah, inilah terjadi di era SBY mengakibatkan akhirnya ISG itu semua apa booming juga gitu. Ya, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi emerging market ini tuh naik lebih tinggi daripada Amerika. Padahal Amerika bagus loh pertumbuhan ekonomi waktu itu. Ya, nggak jelek, nggak seperti sekarang, mungkin cuma hanya 1-2%, 1% juga mungkin orang sanksi sekarang ini ya. Maksudnya 2% sanksi gitu ya, 1%-an lah kurang lebih Amerika tuh, 1, sekian persen gitu ya. Nah, sekarang waktu dulu Amerika sempat ke 3% loh. Bayangkan, itu tetap rotasi ya dari Amerika. Kenapa? Karena mencari yang grow-nya tuh lebih gila. Ya, karena kan juga kan cetak uang, cetak dolar semakin banyak, ya otomatis harganya juga semakin harga dolar juga semakin murah di XY-nya, yang mengakibatkan akhirnya harga-harga kurs emerging market itu menguat. Otomatis mencari return yang lebih tinggi, carilah growth negara-negara yang spektakuler, salah satunya adalah China. Makanya kan booming banget tuh sahamnya di China lebih booming lagi. IHSG kecepatan karena pertumbuhan ekonominya itu juga tinggi. Ya, EPS-nya emerging market bertumbuh 2 digit dibandingkan dengan yang di Amerika. Ya, mengakibatkan jadi akhirnya rotasi global terjadi.
Ini karena didukung oleh reformasi struktural waktu itu tahun 2003, yaitu terutama di adanya IPO BUMN China yang mulai terbuka China-nya. Ya, ingat ya ke WTO dia mulai membuka diri, banyaknya investment masuk, mulai di trade barrier dihilangkan. Ya, mirip nggak dengan kejadian sekarang? Seperti yang Donald Trump lakukan. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, eh, kita lihat banyaknya barrier-barrier di Indonesia saat ini, betul nggak? Seperti contohnya regulasi-regulasi dan yang lain-lainnya yang mempersulit investment masuk. Akhirnya Amerika muncul, Donald Trump nyuruh, sok yuk kalau mau dagang sama saya, nggak cuma hanya tarif doang yang saya minta, tapi lu harus membuka trade barrier kamu. Seperti kan yang dipermasalahkan adalah izin halal, izinnya impor, ya sampai ke yang hal-hal yang nggak penting-penting tuh kayak seolah-olah nggak penting tuh dia permasalahkan padahal itu semua adalah trade barrier, ya. Dan akhirnya Pak Prabowo sekarang membuka nih, ya udah kita trade barrier mulai hilangkan, mulai ada pengumuman kemarin kan ada beberapa trade barrier dihilangkan, ya. Nanti sebentar lagi kita akan dealing tuh dengan Amerika, ya, 9 Juli kan terakhir ini kan, sehingga trade barrier itu dihilangkan. Familiar nggak dengan kondisi China waktu itu? Waktu itu China yang membuka trade barrier-nya. Sekarang negara-negara di sekitar China yang membuka trade barrier-nya. Ya, bukan China lagi, tapi negara di sekitar. Kenapa? Karena kepentingannya dia kan Amerika ini nggak bisa langsung ke apa? Sorry, apa? Ada transshipment kalau kita bicara. Dulu yang boomingnya itu adalah China-nya, sekarang yang bisa jadi yang boomingnya itu adalah negara-negara seputar China yang apa ya strategis, ya, dan salah satunya prediksi saya itu adalah Indonesia yang akan kena, beberapa negara sih, ya, satu itu adalah Indonesia yang bisa ada kesempatan untuk transshipment dan adanya apa namanya tuh trade barrier tadi deregulasi lah istilahnya mah tuh ya. Deregulasi peraturan-peraturan yang nggak penting, mempermudah trade barrier antar negara sehingga globalisasi ini akan berlangsung, ya. Donald Trump juga, saya sudah mengumumkan bahwa ini versi Donald Trump ini semua tuh sebenarnya kalau kita hubungkan semua tuh ini menjadi satu big picture besar. Donald Trump melakukan perang tarif, lakukan perang ke Iran, melancarkan serangan udara melancarkan serangan ke Iran. Ini semua menjadi suatu gambaran apa ya? Kalau menurut saya tuh hubungannya tuh berhubungan sekali semuanya gitu kan. Oh, ternyata dia melakukan perang tarif ini tujuannya untuk apa? Ya, perang ke Iran ini tujuannya buat apa? Ini sehingga ujung-ujungnya sebenarnya ingin melemahkan dolar, ingin membuat dolar ini menguat. Ini yang seperti dilakukan Bush waktu lalu, ya. Dia membuka WTO kan. Dia lakukan perang supaya menjaga hegemoni dan menjaga supaya lu pakai dolar. Dolar dilemahkan, gitu kan? Dengan kata lain, inilah yang terjadi saat ini, gitu kan? Ya, yang saya lihat perlahan-lahan mulai terkuak satu persatu gitu. Dan belum lagi waktu itu tahun 2003 demografi dan ada penetrasi pasar baru, yaitu di Asia dan Amerika Latin terutama di China. Kalau sekarang mungkin bukan di China tapi Indonesia, Filipina, India mungkin yang akan menjadi pasar dan Afrika negara yang berkembang baru, ya, gitu. Dan waktu itu juga valuasi murah sama, ya, ratingnya dulu waktu lalu zamannya 9 apa sorry 2003 itu ternyata ratingnya di S&P eh, eh, itu 20 kali loh. Sedangkan rating di IM itu di bawah 10 kali. Sekarang berapa? Sama Bapak Ibu sekalian. Ratingnya S&P 500 ini ada di 20 kali, 20 lebih. Kenapa? Dengan adanya AI bubble. Kalau yang dulu kenapa bisa terjadi 20 kali? Karena adanya .com bubble, ya. Dan PI-nya di emerging market ini tuh murah. Ya, terjadi gap yang luar biasa gitu kan sehingga mempermudah nanti rotasi. Akan melihat wah ini jadi jauh menarik nih di emerging market gitu kan. Ya. Kenapa kok terjadinya sampai gapnya tuh sedemikian jauh? Karena optimismenya ekonomi Amerika. Karena teknologi tadi. Dulu karena .com bubble tadi, banyak yang .com tadi dipercaya bahwa, oh Amerika ini bisa produktivitas makin meningkat gara-gara .com tadi, gara-gara internet, gara-gara ya digitalisasi dan lain-lain, komputerisasi kan. Ya, nah sekarang eh, orang-orang baru akan percaya karena akan adanya eh, apa peningkatan produktivitas karena AI gitu kan. Nah inilah kesamaan inilah saya lihat kok mirip gitu siklus boleh berulang gitu kan. Kalau kita mau pemain sih beda boleh beda gitu. Siklus berulang pemain boleh berbeda
Ya, ini yang menurut saya akan menjadi eh, apa economic rotation ke depannya. Ya, eh, dan likuiditas akan mulai melimpah seiring dengan Fed melakukan potongan suku bunga. Ingat, dot-com bubble tahun 2003 itu dia bisa pecah karena adanya suku bunga yang tinggi dari The Fed waktu itu sekitar 6%. Sekarang hampir mirip-mirip bunganya gitu kan. Dan itu turunnya jauh banget sampai ke 1%. Bapak Ibu sekalian. Drop, drop, drop. Fed cut rate agresif sekali. Seiring Amerikanya resesi. Nggak sempat resesi dulu, tapi akhirnya pertumbuhannya tetap di 2%. 2 persenan lebih loh. Bahkan sampai ke 3% kurang. Itu aja kan harusnya bagus, dianggapnya bagus, tapi emerging marketnya karena lebih bagus lagi, rotasi tetap terjadi. Di XY itu karena nyungsep. Nah, itu yang terjadi. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya, nanti kalau ekonomi Amerikanya nggak resesi, bagus. Cut rate-nya kalau agresif gimana? Nggak jadi masalah. Kalau cut rate-nya agresif, Amerikanya bagus, perekonomian gimana? Nggak jadi masalah. Selama pertumbuhan di emerging marketnya lebih bagus. Di XY-nya, selama turunnya lebih tajam, lebih dalam gitu kan. Nah, itu akan terjadi rotasi gila-gilaan ke emerging market. Ya. Nah, tentu saja ini semua didorong dengan adanya pelemahan dolar ya tahun 2002-2008 DXY turun 25%. Kalau kita lihat di sini dari sejarahnya tuh DXY dari 120 nih ya, angkanya 120 ini turun tajam sampai ke 70-an kurang tuh. 72 tuh. Kalau kita ngomongin tuh. Ya, menembus faktor psikologis dia di 90-an. Ya, di 90-an. Nah, sekarang DXY di mana? Kan DXY di sini, udah turun kan di sini. Kalau dia tembus ke sini sampai ke sini, ya siap-siap kita mengalami fase yang sama kalau menurut saya seperti terulang tahun 2003 ke 2008. Mudah-mudahan ISG bertumbuh gila-gilaan. Ya, ISG waktu itu bertumbuh 5 kali lipat loh. 500%, berarti 100% per tahun lah, kurang lebih gitu ya. Kalau kita ngomongin. Bisa nggak kita mencapai seperti itu? Saya sih cukup optimis kalau melihat dari gejala-gejala, clue-clue yang saya sudah eh, riset ya selama ini gitu. Nah ini ya, jadi di fase 2003 ini eh, kita lihat ya, ini boring banget IHSG kan dari tahun 97 ini kan crash ya, iya apa IHSG kan karena krisis Krismon ya tahun 98 kalau kita ngomongin IHSG sempat naik nggak kemana-mana turun lagi jadi nggak kemana-mana lah kalau kita bicara. Jadi ini hampir berapa lama nih? Hampir kurang lebih 6 tahun 6 bulan nggak IHSG itu nggak kemana-mana ya kalau kita bicara. Nah, ini yang banyak fase ini biasanya untuk investor-investor banyak juga yang kalau investor baru ini yang nggak bertahan ini banyak yang akhirnya jadi menyerah. Saya sudah melihat banyak investor-investor sekarang pelan-pelan mulai menyerah ya di market. Ya, ada yang dulunya influencer, sekarang sudah mulai bye-bye saham. Saya all in crypto katanya. Ada juga mungkin yang udahlah saya nggak mau trading lagi saham lah nyerah deh gitu kan. Udah rugi sekian persen. Karena Bapak Ibu sekalian ininya justru fase ini yang menjadi tantangan yang paling berat. Prediksi saya bentar lagi kita memasuki fase mania phase di mana kita menikmati ya fase kenaikan 5 kali lipat tadi. Nah, pertanyaannya kita bisa bertahan nggak dan yakin nggak ini akan terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, banyak yang mengira bahwa return IHSG mah kecil dibandingkan sama Bitcoin mah sama cryptocurrency gitu kan lebih banyak tuh cryptocurrency kalau kita ngomongin. Nanti kita lihat ya selama 5 tahun ke depan mana yang beat the market kalau kita ngomongin tuh. Ya, kenapa saya yakin? Karena di fase seperti ini emas waktu lalu kan dulu belum ada kripto. Di tahun 2004 ini emas nggak kemana-mana loh. Ya emas itu naik itu di fasenya tuh lagi volatilitas. Ya emas ada kenaikan tapi nggak sehebat IHSG waktu lalu. Ya kalau kita ngomongin tuh. Emas di saat ketidakpastian, di saat adanya perang dan lain-lain itu baru emas akan tampil lebih eh, bagus, lebih baik gitu kan kalau kita ngomongin tuh. Nah, apakah Bitcoin sebagai store of value mirip dengan emas akan sama? Nah, saya nggak bisa jawab ya. Tapi untuk jangka pendek ini, saya masih percaya ya Bitcoin mungkin ada kenaikan lagi atau enggak emas juga akan sama. Karena kenapa? Ketidakpastian kan masih tinggi.
tahun ini masih tahun konsolidasi. Saya udah bilang kan beberapa kali di YouTube. Tapi kita lihat apakah di periode 2004 sampai 2008 ini akan terjadi seperti apa, lebih beat di market yang mana? Nah, kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi saya coba eh, bahas satu persatu dulu. Kira-kira apakah Indonesia ini ISG akan mengalami fase yang sama yang tadi saya sebutkan, mania phase ke depan? Yang pertama, kita lihat ciri-cirinya ya. Kondisi likuiditas dulu nih. The Fed akan melakukan potongan suku bunga nggak? Akan ada fiskal ekspansif nggak? Nah, ini ciri-cirinya sudah ada. Ya, sudah ada namanya itu Big Beautiful Act. One Big Beautiful Act yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Yaitu adalah mendorong gila-gilaan defisit fiskal untuk bahkan ditulisnya sepanjang sejarah Amerika. Gila-gilaan ya. Untuk apa? Pemotongan tarif pajak salah satu contohnya. Untuk subsidi dan lain-lainnya lah untuk kemudahan berusaha ya, yang diharapkan mendatangkan juga pendapatan lagi. Tapi sebenarnya tuh ya ini mendatangkan defisit yang gila-gilaan. Ini terjadi juga di eranya Bush. Ya, dia mendorong namanya itu fiskal ekspansif sehingga defisitnya membengkak. Karena salah satunya juga ada perang dan ada mendorong ekonomi. Dia mendorong mau cetak dolar. Ya. Nah, di sini ada perang nggak sekarang? Nah, perang ini kan tadi kan Iran sudah mulai diluncurkan dan ini jadi target juga yang harus digulingkan rezimnya oleh Donald Trump. Sehingga apakah ini akan berujung berujung pada QE? Ya, ke depannya saya masih yakin kalau kita ngomongin. Belum lagi kan defisit dari pertahanan perang yang dilakukan oleh Trump. Ini kan udah kelihatan tuh kan, nggak Elon Musk aja sampai marah-marah gitu kan, sampai yang tadinya aja ngebela sampai sekarang jadi marah dengan Trump. Karena wah percuma dong saya kemarin hemat-hemat bikin namanya tuh DOGE, Department of Government Efficiency. Ujung-ujungnya defisit lebih bengkaknya lebih gila tuh gitu kan. Sampai marah tuh Elon Musk kan. Nah, inilah kalau kita lihatnya ini akan berujung pada namanya itu cetak uang yang gila-gilaan lagi. Ya, cetak uang yang gila-gilaan apakah akan membuat DXY semakin melemah? Otomatis akan semakin melemah. Apakah akan berada di bawah 90? Kalau berada di bawah 90, ini akan mengakibatkan rotasi gila-gilaan ke sektor emerging market, ke emerging market. Ya, mudah-mudahan kita menjumpai fase mania phase yang gila gila seperti tahun 2003 ke 2008 kenaikannya ya. Mudah-mudahan. Apakah ini menjadi dan tentu saja ada valuasi awal dan re-rating sebagai pemicunya. Dan ini sudah mirip dengan tahun 2003 valuasinya. S&P 500 di atas 20 kali, emerging market di bawah 10 kali. Ya, sudah sama gitu kan. Demografi gimana dengan penetrasi baru? India, Indonesia, Afrika, Filipina ini yang digenjot saat ini dengan adanya bonus demografi. Apalagi Indonesia tahun 2030 bonus demografi. Ya, puncaknya kan the bonus demografi ini tuh. Ini akan didorong konsumsinya. Ya, menjadi berkah gitu kan. Yang kelima, apakah pertumbuhan ekonomi dan laba emerging market akan melampaui Amerika Serikat? Ya, kalau menurut saya masih yakin. Kenapa? Karena tadi saya bilang, deregulasi. Ini nggak langsung blessing in disguise kalau menurut saya. Ya, seperti tadi ya kita ngomongin Bush waktu lalu mendorong WTO kan. Lu harus apa buka trade barrier. Donald Trump melakukan hal itu ya terhadap semua negara. Dia bilang, gak akan semua negara akan dealing sama dia. Betul nggak? Tanggal 9 Juli kita perhatikan. Mana aja negara-negara yang akan dealing, mana aja negara yang tidak akan dealing dengan Amerika. Dan Indonesia saya yakin akan dealing sih dengan Amerika ya. Dia kan Indonesia udah paling ini langsung kan kalau kita ngomongin. Dan itu yang akan paling diuntungkan dengan akan terjadi namanya itu globalisasi lagi, peningkatan perdagangan dunia lagi. Gitu kan ke depannya. Mudah-mudahan ini akan menjadi dorongan untuk Indonesia sendiri, mendorong tadi kan kalau kita ngomongin apa harus masuk kepercayaan, ratingnya Indonesia obligasi juga jadi makin baik gitu kan, makin bagus lagi kan, dan juga mendorong konsumsi di Indonesia. Ini yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan laba emerging market melampaui Amerika. Ya, saya masih cukup yakin ya, apalagi kan kebijakan-kebijakan SBY sebenarnya sama dengan Pak Prabowo ini sebenarnya hampir mirip-mirip kalau dulu kan, kalau kita ngomongin zamannya apa namanya tuh
apa SBY itu dia didorongnya ke BLT supaya yang tadinya subsidi BBM-nya dihilangkan ke BLT-in dipindahkan tuh ya sehingga lebih daya daya dukungnya lebih meningkat apa ekonomi itu lebih meningkat daya belinya tuh meningkat sekarang di pemerintah Pak Prabowo yang tadinya ke fokusnya Pak Jokowi ke infrastruktur itu mulai dialihkan semua defisit yang ke bangun IKN gitu kan semua dialihkan akhirnya fokusnya ke makan bergizi gratis bikin perumahan itu yang mendorong secara jangka pendek itu ke konsumsi. Ya, apalagi jadi ada dua keuntungan waktu itu Indonesia dapat berkah gitu kan. Jadi kalau SBY pun waktu zamannya SBY kalau tidak mendapatkan berkah dari adanya rotasi global aliran dana masuk ke Indonesia, itu pasti ISG dan ekonomi juga semakin susah gitu kan. Kenapa? Karena komoditas tidak booming kan. Komoditas tidak booming otomatis susah. Dia juga pasti akan defisit. Hanya memindahkan dari subsidi BBM, pindahkan ke BLT pasti sulit. Ya, tapi kalau didukung dengan globalnya mendukung, ya, udah gitu juga subsidinya diarahkannya juga ke arah yang benar, pertumbuhan ekonomi itu akan baik kalau menurut saya. Dan saya lihat gejala-gejalanya akan ke arah sana. Ya, mudah-mudahan ya, gitu. Biarpun ada beberapa kritik saya juga terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sekarang gitu kan, nggak sepenuhnya juga saya juga sepakat gitu ya. Tapi kita bisa lihat terlalu dini lah kita menilai kondisi pemerintah saat ini gitu kan karena kan baru juga kita berjalan ya mungkin 7 bulan lah ya 6 bulan lah kalau kita ngomongin tuh ya kita lihat 1 tahun 2 tahun ke depan deh ya kita lihat seperti apa perkembangannya dan tentu saja ini akan mendatangkan super cycle komoditas ya yang akan menguntungkan Indonesia otomatis kan ya. Eh, jadi salah satunya itu kan gara-gara Iran ada pergantian rezim tadi, komoditas akan gradual naik, demand-nya akan ditingkatkan seiring supply-nya terganggu. Nah inilah yang akan terjadi sehingga menguntungkan negara-negara yang komoditis apa punya komoditasnya tuh banyak ya, termasuk satu itu adalah Indonesia. Ya, kita bisa lihat apakah Indonesia ini akan memasuki fase mania. Mungkin saya sudahi dulu ya presentasi saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita doakan sama-sama Indonesia bisa mendapatkan 5 kali lipat sama seperti tahun 2003 ke 2008. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya balikan dulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anda sudah ngasih insight ya terkait update-update global, tadi kondisi perang di Amerika dan Iran seperti apa. Mungkin kita lanjut dulu ya. Udah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi kita mungkin bisa beralih ke Bu Vivi dulu. Mangga Bu, barangkali ada update juga dari market. Silakan. Oke, terima kasih Mas Faruk. Terima kasih Andre. Kita dapat pencerahan tentang kondisi pasar saat ini ya, kondisi perang lebih tepatnya ya, update-annya seperti apa. Nah, seperti kita tahu ya, terakhir-terakhir ini kan memang kita di pasar tuh ada fundamental TA dan FA ya. Kalau dulu FA fundamental analisis, sekarang TA-nya bukan technical analysis ya, tapi Trump analisis ya. Jadi dia market bergerak sesuai dengan apa yang Trump sampaikan ya. Jadi kan pasar juga sangat bergejolak jadinya ya. Sebentar perang bisa, sebentar nggak jadi, sebentar bisa jadi. Nah itulah kita mesti siap-siap selalu eh, nganggep bahwa ini tuh ada risikonya gitu. Jadi dengan kebijakan-kebijakan yang dadakan muncul kita tidak terlalu kaget dengan pergerakan pasar ya Bapak Ibu semua. Nah update terakhir kita memang akhir-akhir ini kan value transaksi cukup sepi ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita belajar dari kondisi sebelum-sebelumnya, biasanya nih, kalau ada IPO saham atau yang mau listing, biasanya yang peminatnya banyak gitu ya. Nah kan investor-investor biasanya sangat tertarik dengan saham IPO karena hampir semua saham IPO naiknya bisa berbeger-beger. Nah, jadi likuiditas mungkin ada dipusatkan di investor yang mau ikut IPO karena biasanya kemarin kalau menurut saya kan dana-dana nasabah jadi pada diem semua ya, jadi dijual-jualin untuk pada ikut IPO ya, makanya kebagian kemarin kan agak sepi nih. Nah, nanti mungkin kita minggu depan setelah penjatahan dari IPO ini ada yang besar nih CDI listing tanggal 9, terus juga ada IPO yang lain juga. Terus ini mungkin bisa membuat market kembali lebih fluktuasi lah, lebih lebih bergerak lah ya dibanding sepi yang seminggu ini karena uangnya kesedot buat IPO nih ya Bapak Ibu.
Terus dari dalam negeri sendiri kita lihat kan kita juga ada pergantian rezim pemerintahan ya, yang tentunya butuh waktu buat adaptasi yang baru. Gitu. Banyak orang yang masih wait and see dengan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh pemerintahan yang sekarang ya, Bapak Ibu. Nah, terus untuk pergerakan sendiri, biasanya yang naik-naik ini yang big cap tuh agak berat karena katalis yang bagus di Indonesia masih kurang ya. Makanya saham-saham yang naik yang related sama yang newsnya kenceng, misalnya yang baterai-bateraian atau emas-emasan ya. Lalu yang ada akuisisinya, yang ada corporate action, yang tidak memerlukan eh, foreign flow ibaratnya ya. Jadi pakai sama retail sendiri udah bisa bisa naik gitu value transaksinya ya. Value transaksinya tidak terlalu besar tapi bisa menggerakkan saham, membuat saham tersebut naik ya. Nah, jadi terakhir itu pasar kita bergeraknya kurang lebih oleh katalis-katalis seperti itu ya. Jadi inflow belum belum ada uang gedenya belum ada yang masuk ke sini gitu. Karena dianggap belum ada yang bikin klik nih Indonesia ini emerging market gitu ya. Apalagi kemarin kan data Amerika cukup menarik, cukup bagus dianggapnya. Jadi sehingga eh, penurunan Fed rate mungkin akan dipending lagi yang ada istilah longer ya. Sehingga ya kita tahu sendiri kalau suku bunganya nggak turun ya kita kekurangan katalis lah ibaratnya seperti itu ya. Good news di Amerika tapi kurang bagus buat kita. Karena kita kan salah satunya nunggu katalis itu ya Bapak Ibu. Nah, itu kondisi market saat ini kurang lebih ya. Lalu ya kalau dari saya sendiri ya perhatikan saham-saham yang ada corporate actionnya ya Bapak Ibu. Biasanya itu yang geraknya lebih cepat ya. Tapi jangan lupakan juga fundamental. Fundamental tuh untuk perhitungan nih. Kalau misalnya ada news ini terjadi, nah valuasinya jadi berapa gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ini saya sedikit update untuk chart ya Bapak Ibu ya. Kita lagi ada di mana saat ini ya? Sebentar. Indeks ada di area support ya Bapak Ibu. Support dari, tapi ini kalau kita lihat ini ada yang disebut dengan double top ya Bapak Ibu. Ini composite ya. Dia double top di 72 sama 69, 7200, 6800 ya. Ini kita di area 6800 kita bisa jadikan area support ya di sini ya. Nah, lalu sahamnya apa aja gitu karena kebanyakan big cap malah turun ya Bapak Ibu yang nahan yang indeks itu seperti saham yang nggak liquid itu tapi market cap-nya besar terakhir seperti itu ya. Nah, ini kita lihat secara sektoral ya Bapak Ibu. Kita lihat IDX energi ya. Nih, indeks energi cukup mirip dengan IHSG ya. Ada di persimpangan juga ya, sudah naik, ada konsolidasi di sini ya. Lalu IDX basic ya, basic industry, bahan baku. Bahan baku juga masih tertahan di sini, tapi siap-siap ini kayaknya udah ada resisten kuat nih Bapak Ibu ya di sini ya. Ini kalau tembus dia bisa melanjutkan penguatan lagi. Lalu ada IDX consumer good ya, cyclical ini masih di bawah ya Bapak Ibu. Non cyclical, cyclical, terus IDX properti finance masih di bawah nih Bapak Ibu ya. Tuh, lumayan turunnya karena dianggap perlambatan tahun ini ya. Jadi semua menurun kinerjanya dianggap menurun dibanding tahun lalu.
mungkin kita bisa naik kencang kalau kita udah mengalami ada penurunan yang cukup dalam ya. Karena kan pasar biasanya suka reaksi berlebihan ya. Jadi kalau selama masih biasa-biasa aja, kita mau mengalami kenaikan kencang itu ya cukup berat. Biasanya kita bisa naik kencang kalau habis turun kencang ya Bapak Ibu. Indeks finance masih turun di bawah. Lalu IDX kesehatan yang kemarin ada berita-berita ya. Ini kesehatan mungkin Bapak Ibu bisa cicil pelan-pelan karena ini sektor yang masih ada putaran uangnya ya. Ini masih masih boleh. Lalu IDX konsumer, konsumer dan bahan baku, kesehatan, ESG, ESG leader masih belum ada sih. Oke, mungkin ini update singkat dari saya. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke Mas Faruk. Silakan Mas Faruk. Oke, baik Bu Vivi, terima kasih banyak update dari beberapa sektor dan kondisi dari sisi teknikal ya malam hari ini. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Udah cukup banyak juga nih pertanyaan yang eh, muncul ya tanya jawab. Boleh mungkin dari Pak Andre terkait dari Pak Jeffrey itu perang dagang, terus pertanyaan berikutnya tentang sektor yang paling diuntungkan gitu ya. Apakah komoditas lagi meskipun sudah pernah booming di 2022 terutama sektor batu bara. Coba kita jawab dua pertanyaan dulu Pak Andre. Silakan Pak Andre. Oke, thank you nih ya pertanyaannya ya, Pak Jeffrey ya. Perang dagang ya, kalau perang dagang ini tadi ya saya udah bilang bahwa perang dagang ini merupakan salah satu strateginya Trump ya. Jadi ujung-ujungnya kan sebenarnya itu adalah negosiasi. Negosiasinya apa? Bisa bermacam-macam ya. Satu kan dia tahu kan dia pengen eh, komoditas mungkin di negara tadi. Apakah dia ingin memperluas globalisasi supaya trade barrier itu pada dihilangkan? Tujuannya apa? Tujuannya dia ingin supaya si negara tadi menggunakan dolar lagi, gitu kan? Supaya barang-barang Amerika juga bisa bisa diekspor lagi juga kan, bisa saling menguntungkan. Sehingga dolarnya juga tetap bisa terpakai gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya tuh dua hal ini yang pengen dia cari kan, kalau kita ngomongin ya dari si Amerika. Nah, ini merupakan salah satu rangkaian besar strategi yang dilaksanakan selain perang tadi ya, kalau kita ngomongin. Ini saya sudah bahas sebenarnya perang dagang tuh di yang sebelum-sebelumnya, slide sebelumnya di mana sebenarnya itu masih berlaku ya. Apapun istilahnya dia mau pakai kesepakatan nanti mau Mar-a-Lago Accord ya. Kalau saya sih prediksi Mar-a-Lago Accord ya. Tapi ya nggak tahu lah. Cuman intinya tuh pasti akan ada namanya tuh kesepakatan atau accord lagi. Ya kita lihat aja tanggal 9 Juli nanti apalah bahasanya ya. Yang penting mah kesepakatan aja. Nah kesepakatan ini yang justru akan membuat negara-negara yang bersepakat tadi, globalisasi tadi akan menggeliat. Menurut saya gitu kan. Justru perdagangan tuh akan mulai moncar lagi tuh di sana. Gitu kan. Ya ujungnya mau apa Amerika? Ya ingin supaya tujuan si dia sih pengen industri ya. Industri dan dolar dia tuh bisa menggeliat lagi kan kalau kita ngomongin tuh. Jadi singkat cerita, bukan perang dagangnya yang diinginkan oleh Trump, ya, tapi negosiasinya. Dan kita lihat pengumuman tanggal 9 Juli ini, apakah negara-negara yang bisa berhasil untuk negosiasi. Kalau saya sih masih optimis Indonesia bisa ya, bisa deal ya dengan Amerika. Itu sih yang pertama ya dari Pak Jeffrey. Ini yang dari Bu Vina atau Pak Vina ya, ini sektor yang paling diuntungkan saat IM bullish. Nah ini sebenarnya tuh saya lagi bikin nih dalam perjalanan lagi bikin tulisan. Tapi nanti saya tampilkannya tuh di hint slide ya, bukan di YouTube ya Bapak Ibu sekalian, bukan di webinar ya. Jadi mohon maaf ya. Ini khusus nanti untuk di member hint slide ya. Nanti saya udah sediakan ada sektor-sektor apa aja yang diuntungkan kita perbandingkan dengan tahun 2003 2008 dan kira-kira apa aja yang bakal booming nih di tahun 2000 apa namanya tuh 2025 atau 2026 ini ke 2028 ya gitu. Nah, itu saya akan bahas di sana sih, Pak. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ya Pak Andre ya. Ini dari
tadi dari Bu Fancy Lux ya. Oh, ini Pak maksudnya Pak Jeffrey itu yang dampak terhadap ISG, Pak, yang perang dagang. Oh, dampak terhadap IISG ya. Kalau terjadi deal dengan Indonesia, ya itu good news ya. Berarti kan tarif diturunkan, globalisasi dengan perdagangan dengan Amerika akan lebih moncer gitu. Kalau menurut saya pasti akan baik sih, gitu. Otomatis kan jadi good news ya buat kita kan. Ingat ya, kuncinya kan trade barrier. Tadi kan seperti tahun 2003 kan trade barrier dihilangkan, China yang menjadi mitra dagang Amerika semakin banyak tuh. Kalau ekonominya Amerikanya pulih, ya otomatis China lebih geliat lagi kan. Komoditas juga seiring naik kan harganya. Nah, otomatis kan perkembangan pertumbuhan labanya di emerging market itu jauh berlipat dibandingkan di Amerika sendiri. Itu kan jauh lebih diuntungkan. Nah, apakah akan terjadi di Indonesia? Saya sih masih optimis akan terjadi. Sorry. Gitu. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Vina tadi Aduh, yang, biasanya Siti ini ada kita tambah. nah, dari Bu Vina, apakah memungkinkan dalam waktu dekat terjadinya AI bubble mengingat story AI masih panjang dan penerapannya belum masif digunakan untuk seluruh sektor, Pak? Ada komentar nggak, Pak? Ya, kalau dari pendapat saya sih, saya masih ngelihatnya apa namanya tuh apa namanya tuh betul ya AI bubble ini bisa jadi akan eh, terjadi ya. Ingat ya kalau kita lihat dari tahun 2003 ini kan dengan peristiwanya dot com bubble Oh, thank you, Mas. ya 2000 itu dot com bubble itu apa namanya tuh dot com bubble ini pecah kan. Padahal kan internet digitalisasi kan waktu itu belum meluas. Masih banyak perusahaan yang ikut-ikutan lah bikin asal ada katanya .com katanya tuh itu valuasi akan naik gitu ya. Kalau kita ngomongin ceritanya kan seperti itu ya. Nah ini kalau kita bicara menurut saya sih akan terjadi karena kenapa? Karena ya valuasi tadi sudah terlalu mahal gitu kan ya. Valuasi sudah terlalu mahal. Jadi kalau menurut saya sih sudah bubble ya dan akan ada pecah. Kalau menurut saya hampir besar kemungkinannya akan pecah gitu ya. Kalau kita ngomongin tuh. Oke, baik. Ini ada yang eh, subscribe YouTube-nya Pak Andre juga nih. Beliau udah nonton dari YouTube sebelumnya dan juga penjelasan malam ini kok Andre senantiasa optimis dengan IHSG sebagai bagian dari emerging market yang layak bullish. Apakah ada faktor antitesis dari kondisi saat ini yang bisa berkebalikan dari tesis yang Ko Andre presentasikan, Pak? Nah, Oke, gimana, Pak? pertanyaan bagus nih Pak. Ya, kalau saya sih kan akan ngerunutnya kan, saya bikin satu skenario tuh dari akhir tahun 2024 waktu itu kan, yang saya berpikir kan adanya namanya itu rotasi yang saya bicarakan ini ternyata masih berkaitan dan masih nyambung semua ceritanya gitu kan. Jadi saya terus terang masih meneruskan dan saya ngelihat juga memang hampir minim ya opsinya tuh untuk saya tidak optimis kalau saya ngelihatnya saat ini. Tapi kalau saya boleh dibilang antitesisnya, gimana sih kalau misalkan andai kata apa sih membuat keadaan ini? Saya balikan deh. Keadaan apa yang membuat jadi akhirnya emerging market ini tidak bullish kan gitu mungkin ya bahasanya ya. Yang pertama mungkin pertumbuhan ekonomi Amerika tuh gila-gilaan. Itu yang pertama. Ya, sehingga mengakibatkan jadi akhirnya dana likuiditas tuh lari ke sana lagi dan di XY justru akhirnya loncat. Nah, pertanyaannya, apakah itu mungkin akan terjadi? Probabilitasnya kecil kalau menurut saya ya. Kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi, setelah saya menghitung probabilitasnya, saya tetap meyakini ini probabilitasnya besar gitu ya. Setelah saya melihat dirunut satu persatu ya, kan ada base skenario, ada worst kan, ada normal skenario. Saya ngelihatnya skenario yang potensi AI di sana yang bubble yang pecah, pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa grow lebih high lagi, lebih gila lagi daripada yang sekarang, itu akan mengakibatkan di XY-nya akan tambah lebih dalam dan itu akan terjadi rotasi. Itu probabilitas itu yang justru tetap bagi saya tuh kelihatannya jauh lebih besar gitu. Biarpun ya tetap ya kalau kita ngomongin skenario apapun bisa jadi terjadi ya. Mungkin ini saya salah, mungkin saja. Ya, saya akan terus nanti update ya. Jadi seiring waktu
Nanti dilengkapin kan seperti yang perang ini kan ternyata wah dulu tuh tahun 2003 memang ada perang juga ternyata sama ya. Jadi yang Amerika lakukan itu ternyata memang berkaca siklusnya berulang biarpun pemainnya berbeda gitu. Ya, apakah defisit Amerika ini akan semakin bertambah? Otomatis saya ngelihatnya juga langkahnya sudah dilakukan yaitu apa? One Big Beautiful Act yang sudah disahkan juga tuh kemarin ya oleh Amerika kan didorong kan sama Trump kan. Ini akan mengakibatkan defisit gila-gilaan kan, yang mengakibatkan Elon Musk juga kan marah kan dengan si Trump kan, akhirnya jadi clash gara-gara One Big Beautiful Act tadi. Ya kalau kita bicara ya. Nah inilah yang saya ngomongin defisitnya terjadi, perangnya juga sudah dilakukan, kan perangnya itu sudah dibom tuh, mengebom tiga tempat tadi dengan memindahkan apa kapal utama, kapal induknya Amerika mendekat ke Iran sendiri pun juga itu kan costnya sangat tinggi loh, nggak bilang murah. Itu defisit Amerika itu pasti akan lebih membengkak dengan biaya perang tadi gitu. Nah, ya otomatis lah kalau saya bicara hal ini justru eh, probabilitas saya ngelihatnya untuk di XY akan melemah itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Jadi, kalau saya tadi bilang mungkin saya salah bisa jadi, tapi bagi saya ini kok skenario yang saya buat saat ini itu probabilitasnya sangat tinggi. Mungkin segitu sih yang saya bisa jawab ya, Pak. Oke, siap. Terkait DX mana tadi ya? Oh ini, ya, DX yang udah 96 Pak. Nah, DX sudah 96, rupiah udah menguat. Mengapa Big Bang malah turun? Ada pendapat nggak Pak Andre ini dari Pak Yopi Budi Santoso? Kalau di XY 96 Big Bang malah menurun. Kayaknya Big Bang tadi pernyataan dengan CVV juga kan saya sepakat dengan CVV bahwa Big Bang saat ini turun bukan karena apa-apa ya, tapi karena kinerjanya kan yang mungkin mengecewakannya di kuartal lagi di bulan kelima ini kan secara overall kan mungkin banyak yang kurang baik lah. Pertumbuhannya banyak yang kurang baik lah. Itu yang mengakibatkan jadi akhirnya turun gitu, koreksi gitu ya. Karena adanya mungkin yang macet, ada pertumbuhan kreditnya mungkin lambat ya gitu ya. Itu normal sih saya pikir ya. Nanti seiring eh, tentu aja kan semua itu adalah pas ya, semua itu adalah masa lalu kan. Apalagi kan bulan 5 ya, semua masa lalu. Bayangkan nanti kalau ada mungkin apa namanya tuh genjot dari apa fiskal yang lebih agresif dari pemerintah kan kalau kemarin kan di awal tahun itu saya ngelihat pemerintah ini nggak agresif loh. Eh, Fiskalnya ya saya perhatikan tuh kan dia masih ngejaga, dia masih pengen ngelihat gitu kan situasinya gitu. Nah, kita lihat nih apakah di semester kedua ini lebih agresif nggak? Sudah mulai ini ciri-cirinya kelihatan tuh kan ada subsidi apa, di Juni ini ada subsidi apa sampai ke Juli kan, ada bantuan apa dan lain-lainnya sudah mulai itu diberikan. Apalagi kan harga oil udah tetap kejaga, RAPBN juga kan yang rencana anggaran pendapatan belanja negara yang disusun oleh pemerintah di tahun 2024 untuk 2025 ini, itu oil itu 80 USD 80 USD per barrel. Sedangkan sekarang oil kan di bawah 80. Itu berarti kan artinya menambah surplus ya untuk pemerintah sendiri. Itu bisa digelontorkan lagi untuk misalkan hal-hal yang lebih ngebantu ngedorong daya beli. Nah, itu yang saya lihat tuh yang makanya kenapa di semester kedua ini Juni Juli ini mulai agresif tuh pemerintah menggelontorkan bantuan. Jadi apa yang kita lihat saat ini PMI-nya lagi terpuruk, terus misalkan kayak daya beli berkurang gitu ya, ya itu sih saya pikir karena pemerintah sendiri tuh menjaga APBN-nya pengen lihat dulu tuh di apa di semester awal ini seperti apa gitu. Nah terkait nanti pemerintah, aduh apa target pemerintah penerimaan pajak akan turun dan lain-lainnya nanti saya akan bahas lagi terpisah ya. Tapi singkat cerita, ya secara overall sih pasti ya. Kalau kita ngomongin dampak perlambatan sih pasti akan ada gitu kan ya. Kalau kita ngomongin, makanya kan ISG sendiri pun kan masih menurut saya sih saat ini masih cukup murah sih, bukannya udah mahal gitu kan kalau kita ngomongin. Jadi dengan adanya kayak BLT mendongkrak bantuan itu akan mendorong daya beli nggak? Akan membantu daya beli tapi belum signifikan. Nanti akan signifikannya seiring perkembangan dengan adanya arus asing itu mulai masuk. Kapan? Saat nanti defisitnya Amerika mulai lebih banyak, DXY makin murah, asing mulai gelontor masuk,
Di sana mungkin rupiah akan menguat dan akhirnya ekonomi akan mulai better, better, and makin better lagi. Ya ke sana sih mungkin ya, yang kita bisa kasih gambaran. Itu mudah-mudahan saya masih ngelihat 2025 ini masih konsolidasi. Jadi jangan harapin mungkin ISG break all time high di tahun ini ya. Ya kita doakan aja mudah-mudahan di akhir tahun bisa jadi ya. Tapi saya nggak tahu. Tapi jangan harapkan ya mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan lah. Kita masih berharap sekarang ini justru kesempatan kita tuh untuk terus mengumpulkan kalau bagi saya tuh gitu. Ya untuk kita nuai hasilnya nanti beberapa tahun ke depan gitu kan. Tapi ya baik lagi kan tinggal tergantung time frame ya. Nanti mungkin untuk masa kayak trading itu bisa konsultasi juga dengan CVV itu strateginya ya Ci ya gitu kan. Gitu. Oke, mungkin itu Mas Faruk. Ya, ini pertanyaan lumayan banyak nih dari Bu Adriana ya. Ini penjelasan dari Pak Andre cukup apa inspiring sekali ya. Cuma diikuti dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, jika Indonesia menjadi pasar baru, terutama dari produk Cina, terutama produk dari Cina dan lain-lain, apakah ini tidak mematikan manufacturing Indonesia? Kita belajar dari kondisi sekarang. Nah, jika PMI manufacturing Indonesia turun, daya beli akan turun dan ekonomi tak akan tumbuh, apakah ini juga tidak akan memicu outflow asing? Jadi asing akan enggan untuk masuk karena tidak ada pertumbuhan di Indonesia. Eh, Pertanyaan kedua, apa Anda mau jawab dulu Pak atau Ya, lanjut? betul satu kali terlalu panjang ya. Nanti mungkin Ya, bisa gantian juga kali. Siapa tahu ada yang mau nanya ke CVV juga. ya, Yang Pak soal Tren. teknikal, nah teknis. Nanti kalau yang soal yang apa manufacturing saya pikir sih saya enggak ya. Karena China sendiri pun saya sudah paparkan di YouTube saya sebelum-sebelumnya bahwa yang pertama China sekarang sudah mulai memprioritaskan ke high manufacturing ya, ke high value added manufacturing ya. Jadi nggak ke low value added manufacturing lagi gitu kan. Dia sudah mulai dengan kata lain lah membuang ya atau nggak mendorong low low added manufacturing itu pindah ke negara-negara tetangganya dia. Salah satu itu Indonesia. Ya makanya kita lihat banyak sekali investment-investment China masuk ke Indonesia yang bisa jadi justru mungkin di sini banyak juga pabrik-pabrik yang bangkrut, tapi akan bermunculan juga pabrik-pabrik yang baru yang mungkin ada investment asing yang di sana ya dengan mungkin karakter yang berbeda, dengan kategori yang berbeda gitu kan, dengan sektor yang berbeda gitu kan ya. Menurut saya sih itu sih normal ya. Jadi kalau menurut saya, apakah digencet Indonesia dengan hanya barang impor saja? Saya pikir enggak. Gitu ya. Gitu. Oke, sebenarnya apa Pak motivasi Donald Trump ini membuat Big Beautiful Bill? Karena ini pastinya akan menambah defisit APBN Amerika itu sendiri, Pak. Nah, jadi Big Beautiful Bill atau nge-Act ini, OBB Act ini gitu ya, kalau kita ngomongin One Big Beautiful Bill Act gitu ya, kalau kita ngomongin panjangnya ya. Nah, itu tuh dia tuh ingin memotong pajak-pajak yang utamanya tuh. Sebenarnya kan banyak ya, One Big Beautiful Act itu isinya tuh banyak ya. Itu ada pemotongan pajak kan yang paling besar itu pajak korporasi, pajak orang-orang yang dapetin apa dan lain-lainnya lah kalau kita ngomongin supaya mereka tuh jadi akhirnya tuh lebih produktif tujuannya agar mereka tuh semakin apa ya kalau makin produktif harga barang apa eh, otomatis kan penerimaan pajak akan lebih lebih banyak gitu. Jadi berkebalikan dengan kita menaikkan pajak. Nah, One Big Beautiful Bill Act itu tuh tujuannya untuk mendorong ke arah sana, mendorong korporasi-korporasi tadi supaya meningkatkan produktivitas lebih ke arah sana sih disebut tujuannya. Tapi ya sebelum itu bisa dilakukan pasti defisit besar akan terjadi dulu. Ya kalau kita ngomongin itu kan membutuhkan dana, dana itu kan udah pasti langsung keluar di awal gitu. Satu contohnya kan nggak cuma hanya pajak korporasi aja, insentif lah. Insentif kan pasti diberikan dulu. Atau misalkan seperti bikin tembok katanya kan mengusir imigran-imigran, kan pasti dibangun dulu tuh. Nggak mungkin kan ini dulu kan, ya. Jadi pasti keluar dulu dananya gitu. Itu yang menimbulkan defisitnya yang besar, gila-gilaan lah kalau menurut saya. Yang inginnya ditranslasikan nanti untuk kedepannya dari penghasilannya tuh makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat kan. Kurang lebih seperti itu gitu. Ya, jadi tujuan besarnya ingin menumbuhkan perekonomian Amerika. Ya, bagus juga untuk Amerika gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari Bu Adriana ya. Menurut Pak Andre, apa ciri-ciri negara
yang kemungkinan tidak bisa mencapai trade deal dengan USA karena hanya 3 negara saja yang bisa mencapai trade deal per hari ini, yaitu ada Cina, Vietnam, dan UK. Oke, ya kalau itu sih saya nggak bisa jawab ya kenapa ya karena kan itu benar-benar individual banget ya nggak ada textbooknya tuh dari si Donald Trump nih. Negara ini pokoknya kalau mau deal saya sama saya harus apa aja nggak ada seperti itu gitu kan jadi benar-benar tertutup benar-benar apa yang diminta tuh benar-benar spesifik ke negara tadi gitu bisa jadi kan kita nggak tahu gitu kan jadi bisa jadi gagal tuh gara-gara apa yang diminta nggak mungkin nggak bisa dikasih juga kan seperti Kanada contohnya kan. Ya, saya nggak tahu tuh dalamnya apa, sehingga kan karena kan nggak diekspos. Ya kalau kita bicara gitu. Ya, seperti Indonesia kan sekarang kan dealingnya kan nggak diekspos gitu kan kita nggak tahu. Jadi ya cuma hanya sekilas saja kurang lebih seperti ini. Tapi ujung-ujungnya apa yang diminta kan kita nggak tahu. Tapi kalau prediksi saya, kalau ke Indonesia salah satunya itu adalah deregulasi tadi yang diminta agar produk-produk Amerika tuh gampang masuk ke Indonesia. Sebaliknya nanti produk Indonesia pun gampang masuk ke Amerika. Jadi kalau menurut saya sih itu sih ya. Jadi nggak bisa saya komen lah kalau apa aja negara yang nggak bisa mencapai trade deal ya tergantung masing-masing negaranya jadinya ya gitu. Mas Faruk. Oke, siap. eh Coba kita lanjut lompat ke Pak Zaki Stiansa ya. Pak Andre, ini kan M2 money supply sekarang break all time high terus nih. Di XY juga. Nah mungkin nggak kalau Juli bakal crash dulu supaya gelar karpet merah sehingga liquidity banyak yang bisa masuk di harga equity aset yang lebih murah. Gimana Pak? Waduh, saya agak susah mau komen seperti itu. Mungkin bisa tepatnya tanya ke Ci Vivi kalau soal teknikal, Ci. Gimana, Ci? Kalau teknikal, Ci, bisa bantu nggak, Ci? Iya, tadi tanyanya apa ya? Money supply ini kan money supply M2 sekarang break ATH terus nih. Nah, di XY juga mungkin nggak kalau Juli bakal crash dulu sehingga nanti ada semacam karpet merah ya, liquidity yang banyak bisa masuk di harga equity aset yang lebih murah. Kalau crash biasa datangnya nggak pernah bilang-bilang. Lagi kondisi diam-diam, crash aja gitu. Kalau digembar-gemorin crash, biasanya nggak crash. Nah, Jadi ya, saya nggak tahu lah. Wah, kalau suruh prediksi Juni, bulan berapa, bulan apa, tanggal berapa, saya nggak tahu ya. Kan ini tiap hari aja bisa robah gitu ya. Siapa yang bisa nebak gitu ya. Kalau itu saya nggak bisa jawab, Pak. ya hanya Tuhan yang tahu ya, kalau gitu. Oh, bukan, Ci. Hanya Donald Trump yang tahu sekarang. Itu. Oke. Oke, nanti kita coba Bu Vivi mungkin bisa sekalian Bu Vivi ini terkait technical analysis ya di emitennya apa Wifi dan PEC. WiFi kalau nggak salah ada ini ya, ada corporate action baru right issue ya. Jadi mungkin harganya ada penyesuaian sebentar ya. WiFi sama pack ya. Nah kalau sekarang ya kita lihat chart, kita sesuaiin juga, kita ini apa? Cari juga yang newsnya gitu, katalisnya supaya lebih probabilitasnya lebih lebih benar, lebih lebih probabilitas kenaikannya ya. Pack kalau saat ini kelihatannya ya lagi konsolidasi turun ya. Kalau ini kan kemarin sempat arah-arah beberapa kali, kemarin malah ARB, ini dia lagi cari support lagi ya, Bapak, Pak, Pak. Kita lihat lagi, coba kita break ke 60 menit ya, bentar. PEC lagi FCA. Lagi masih masih di suspend itu nih, Pak, Masih, FCA gitu Pak, masih, masih. masih. Oh, ini masih FCA ini ya, berarti ini masih ada nunggu berita lagi dia ya. Ya, biasa nanti tunggu dibuka lagi lah inilah. Kalau kita mau cari supportnya berarti kita bisa pakai sebentar. Ini ini bolong-bolong begini nih paling paling susah bacanya ini. Ini bisa di sini nih. Ini ada gap di sini sama sini ya, gap up loncat. Ini mungkin kita bisa pakai ini area sini nih ya. Jadi support nih. Sekitar di 3.300-an ya. Karena ini naikin dari 5.000, 3.300, 30%-an. Ya di sinilah 3.500. Ini untuk pack ya.
Kalau WiFi dia mau right issue, ini lagi konsolidasi panjang. Ini supportnya di sini nih ya, Bapak Ibu. Di sini nih. Ini garis ini ya. Berarti di sekitar 1980 ya. Ini nih. Biasanya kalau ini lagi konsolidasi panjang ini makin lama makin eh, sama-sama kuat. Berarti ini buyer sama sellernya makin rapat, rapat, rapat. Biasanya nanti yang menangnya langsung break ke atas atau break ke bawah ini ya. Kemarin ini WiFi right issue-nya kalau nggak salah di bawah harga pasar ya. Jadi kita mesti hitung ulang dulu setelah right issue harga wajar dia ada di berapa gitu ya. Nah ini untuk 2000 sih. WiFi. Rate Kenapa? rate 2000. 2000? Ke Hmm. 2000 ya udah berarti ini 2000 pas tuh. Hmm. 2000 Ya. pas harga teoritisnya nol. Pas kum di berapa kemarin? Berapa dapat berapa? Di saya sih ini saya belum Udah cek lagi. langsung. Terus pas saya lihat yang di security yang di ini sih nol ya harganya kenapa ya nol 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 ya harga rate ini Rate-nya? rate-nya nol 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 saya perhatiin ini kenapa ya? Berarti saya langsung untung dong ya kalau jual. Hah? Perdagangan rate-nya kapan masa perdagangan rate-nya? Oh tanggal 7. Nah itu berarti ramenya baru gerak nih. Berarti Oh harga tebusnya di Oke, silakan Mas Faruk balikin lagi. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terkait penjelasan Ko Andre dolar akan melemah, apakah peluang kita mencari emiten yang sehat dengan utang dalam bentuk dolar, mengingat dengan menurunnya mata uang dolar akan membuat laba bersih perusahaan meningkat. Nah, dengan penurunan nilai dolar, ada pendapat nggak Pak Andre? oh jadi maksudnya tuh yang kalau dolar menurun sorry rupiahnya menguat harga dolarnya menurun gitu kan ya terhadap rupiah. Ya otomatis kan ya kita tinggal berkebalikan ya. Apakah ya kayak yang kalau beli dalam bentuk dolar pasti diuntungkan gitu kan. Tapi kalau yang menjual menerima dalam bentuk dolar itu dirugikan gitu kan. Kalau kita ngomongin ya otomatis ya kita harus cari yang diuntungkan yang mana yang membeli dolar, yang membeli dalam bentuk dolar gitu kan. Maksudnya tuh dia membeli dalam bentuk jual dolar, menjual dalam bentuk rupiah gitu. Itu pasti diuntungkan gitu. Balikannya. Iya, Ya. balikannya. Oke, Pak Andre ada bisik-bisik nggak Pak? Apakah bulan Juli Agustus ada kemungkinan negatif, berita negatif tentang utang US Pak Andre? Mungkin ya, masih mungkin. Ini kan masih rame tuh di sana tuh. Jadi gonjang-ganjing ini sih kalau menurut saya sih sampai 2 bulan 3 bulan ke depan sih masih mungkin gitu. Time justru Masih masih ada terus. yang tidak terus itu sih rame terus lah ini. Dibiasain aja udah ini mah. Iya betul. Pertanyaan berikutnya, dan ini terakhir ya yang ada di kolom chat, mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya lagi kalau masih ada yang tertarik untuk bertanya. Apakah DXY murah memang sesuai keinginan Presiden Donald Trump? Kira-kira tujuan DXY dibuat murah untuk apa ya Pak? Oke kan Trump ingin agar defisitnya kan tadi kan saya bilang kan dia ada one big beautiful bill act ya untuk defisit dia kan jadi makin membengkak. Makin membengkak diharapkan dia bisa cetak dolar kan, cetak dolar kan. Lu cetak uang deh mati printing makanya kan dia nyuruh The Fed berkali-kali lu harus turunin suku bunga dong gitu kan. Skala kalau nggak yang biayain defisitnya kita siapa gitu kan. Kenapa harus defisit? Ya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya itu otomatis membuat jadi akhirnya kan DXY-nya menurun gitu. Makanya dia pengen harga dolarnya murah agar dolarnya dipakai. Orang berbondong-bondong beli dolar gitu kan. Ya cetak dolar bisa dilakukan. Ya simpelnya gitu sih. Nyambung sih ke sana.
Oke, sorry ini. Putus. Putus-putus ya. Iya, iya. Ya, sempat putus, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Eh, eh, Pertanyaan sudah terjawab semua. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan, kita masih ada sisa waktu beberapa menit lagi sampai menjelang jam 10, 3 menit lagi mungkin. Nanti rekamannya seperti biasa. Silakan ditonton ya di YouTube-nya Pak Andre. Terus paling pesan sponsor dari saya, jangan lupa tetap follow Instagramnya Pak Andre, Instagramnya Bu Vivi, Instagramnya Hinsiai ya buat dapat update update event, berita ataupun konten. Jadi nanti akan kita informasikan di sana semua. Termasuk juga kalau nanti ada perubahan jadwal, link Zoom baru gitu ya. Nanti akan kita informasikan di sana. Nah, kalau member udah otomatis kita ada informasinya di grup WhatsApp dan Telegram. Jadi nanti silakan simak di grup WA dan Telegram ya untuk member. Kurang lebih seperti itu. Ya jangan lupa Mas Ada Faruk lagi? kan ada hint slide tuh yang apa? Betul. Nanti kita coba jadwalkan ya Bapak Ibu. Utamanya member, nanti kita coba launching ke member. Nah, bang buat non member, kita mau lebih banyak diskusi juga di sana. Itu mungkin perihal slide. Nanti informasi lebih lanjut akan kita informasikan lewat Instagram ya Bapak Ibu. Nanti kita bikin aja ya demonya ya. Siapa tahu Ya, ada yang mau lihat ya. ya, Hmm. boleh Bu Vivi. Mm-mm. Sama nanti kita mau ngadain pelatihan juga sih ya di Oh, Nah, balik ke baik. step 2 ya, ke step 2. Coba nanti bikin pelatihan juga lebih advance ya. Kalau saya juga lebih advance ya Bu Vivi Pak Andre ya. ya Lebih padat lah, 2 hari lah. Kemarin kita kan bikin sesi panjang ya, detail. Jadi, tapi kita bikin yang versi compatible lah. Lebih singkat, tapi padat ya. Padat. belajar Betul, budaya padat. migran juga langsung sih ya. Kita langsung praktek, nanti sekalian ada prakteknya Tugasnya ya. juga Bu ya, Fi Oh, ya. nanti. Ada Tapi sih, nanti ada. lebih detail nanti akan kita informasikan kemudian. Lagi kita susun bahwa kita bikin yang terbaik Itu ya. beberapa informasi ya. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya masih ada pertanyaan? Oke. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, tadi sudah ada disampaikan materi di awal oleh Pak Andre terkait kondisi geopolitik ya. Nanti silakan ditonton rekamannya di YouTube-nya Pak Andre. Tadi juga ada penjelasan teknikal dari Bu Vivi. Kita juga sudah lewat tanya jawab. Ada beberapa informasi juga. Tadi ada produk baru, ada akan ada launching produk baru. Terus juga ada beberapa kelas nanti ya yang master kelas lebih kompatibel, lebih lebih compact ya, padat. Nanti ada beberapa case study, bahasan case study juga. Mudah-mudahan itu jadi eh, menambah atau pendukung ekosistem Bapak Ibu dalam memahami industri pasar modal ya, biar lebih cuan juga nantinya gitu ya. So, Min. itu aja sesi malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Andre, Bu Fi yang sudah hadir malam hari ini. Sampai ketemu di market update berikutnya. Selamat Yuk, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam ya Civi, Malam, malam Andre, Faruk, Mas Faruk, ya. Bapak Ibu semua. Makasih semua ya. Sampai Lupa ketemu ya. di update berikutnya ya. Tuhan selalu ya. Dadah. Yuk, udah. Civi ya. Makasih Pak Andre, Bye-bye. Bu Vivi, Pak Oke. Faruk. Ya, bye-bye. Yuk, pamit semua ya. Dadah. Di